Iya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, ketemu lagi ya. Oke, sehat semuanya? Kita saling sapa ya Bapak Ibu semuanya. Senang sekali nih pada kesempatan siang hari ini gitu. Kalau di Jogja ini masih, kalau di waktu Indonesia Barat kita masih siang ya, jam segini ya. Oke, kita ketemu lagi di acara yang kita adakan tiap Sabtu dan webinar tiap seminggu sekali ini dari Sekolah Finansial dan Kantor Jasa Akuntan ASP. Senang sekali di sini saya Reski bisa menemani Bapak Ibu aktivis organisasi non-laba di seluruh Indonesia. Keren banget nih. Kalau kita tiap Sabtu tuh kayaknya pengennya keliling Indonesia ya. Kenapa? Karena peserta, kalau saya lihat kemarin Bapak Ibu yang mendaftarkan di acara hari ini nih, itu ada dari Aceh sampai Papua lengkap ya. Walaupun kalau ketemu kita kayaknya pengennya tukeran oleh-oleh ya, tapi karena kita via online gitu ya, jadinya mungkin kita saling sapa dulu ya. Tapi nanti dulu nih ya. Karena hari ini adalah hari yang spesial nih Bapak Ibu, beda dari webinar-webinar kita sebelumnya ya. Walaupun mungkin di sebelumnya ya, oke selamat siang semuanya. Wah ini udah saling sapa nih Bu Ramida, terima kasih Bu. Ya hari ini nih di siang hari ini ya kita akan berbincang tentang, wah ini yang berbeda nih dari sebelumnya, yaitu tentang strategi digital fundraising. Wah ini seru nih ya. Bahas fundraising aja udah seru, apalagi digitalnya nih, penasaran nih. Nah tapi nih yang lebih seru lagi nih, kita tuh masih penasaran nih, bintang tamunya siapa ya? Kalau biasanya Ibu Ati, tapi ini saya sapa dulu Bu Ati. Selamat siang Bu Ati. Selamat siang Mbak Eki, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, sehat ya Bu ya, tetap semangat ya Bu. Alhamdulillah sehat. Bu Ati ini selalu semangat dan selalu growth mindset gitu ya Bu ya. Oke, ya senang sekali di hari Sabtu yang cerah ini ya, kita bertemu lagi di acara mingguan ya, acara pekanan yang diadakan oleh Sekolah Finansial dan Kantor Jasa Akuntan ASP. Ya, di mana kita tahu selama ini kita memberikan edukasi terkait tentang literasi keuangan ya, baik itu personal, kemudian organisasi, dan beberapa pekan terakhir ini kita menyelenggarakan tiap minggu, yaitu tentang bagaimana sih pengelolaan keuangan di aktivis ya, di organisasi non-laba gitu ya. Nah, 4 minggu kemarin kita sempat bahas keuangan banget nih sama Bu Ati ya. Tapi Bu, ini hari yang spesial ya Bu Ati, karena beda dari sebelumnya temanya. Ya, hari ini kita akan kedatangan ya. Sebenarnya bukan akan sih, udah datang ini ya orangnya, tapi kayaknya nanti supaya Bu Ati langsung deh yang memperkenalkan siapa beliau ya. Karena gini loh Bu Ati, beberapa waktu lalu sempat ini bintang tamunya Mr. X ini, wah ini begitu kita lihat, oh ternyata background-nya, wah ini luar biasa, di umur 24 tahun ternyata sudah mendirikan yayasan ya Bu ya, dan juga bisa menghasilkan seperti judulnya 300 juta per bulan tanpa iklan. Wah ini kita nanti akan kupas tuntas deh strategi beliau ini seperti apa ya. Oke, dan teman-teman di sini Sekolah Finansial merupakan bagian dari Kantor Jasa Akuntan ASP, di mana kita tidak hanya fokus untuk di training aja, tapi juga untuk bagaimana kita melayani jasa-jasa keuangan ya Bu Ati ya, baik itu bagaimana untuk pelaporan keuangan, informasi dan sistem akuntansi, perpajakan, dan juga audit ya. Oke, nah sebelumnya saya akan perkenalkan Bu Ati ya, karena Bu Ati hari ini tidak jadi pembicara, tapi beliau ini jadi moderator nih Bu. Tapi mungkin di sini Bapak Ibu ada yang belum mungkin belum bertemu Bu Ati sebelumnya via online ya. Saya akan perkenalkan beliau terlebih dahulu ini ya. Di sini Ibu Ati ini adalah Nah, Bu Ati ini, beliau ini adalah seorang financial planner ya, Bu Ati ya. Beliau juga founder dan CEO ya, pimpinan Kantor Jasa Akuntan ASP, founder dari Sekolah Finansial, dan juga owner Salvin. Nah, beliau ini juga seorang investor nih. Nah, investor yang beliau ini invest adalah salah satu social enterprises yang memang fokusnya di pemberdayaan petani dan juga bagaimana supaya UKM lokal ini ekspor. Wah, ini tingkat internasional gitu ya, Bu. Nah, kemudian beliau ini menyelesaikan background ya pendidikannya itu di S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
kemudian S2 di UGM juga ya, di konsentrasinya akuntansi spesialisasi pengauditan ya Bu ya. Nah, sertifikasi beliau ini banyak sekali ya, dan ini hubungannya ke selain IAI ya, dari Chartered Accountant Ikatan Akuntan Indonesia, dan juga dari IAPI, dari kemudian dari ASEAN CPA ya Bu ya, Certified Trainer dari BNSP, kemudian sertifikasi pemeriksa untuk dan atas nama BPK RI, Certified Financial Planner, dan juga Planning Standard Board ya di FFSB Indonesia. Nah, pengalamannya beliau ini adalah konsultan keuangan, auditor, internal auditor, narasumber, dan juga tentunya sangat berpengalaman di bidang keuangan di organisasi akuntan, di organisasi, dan juga hubungannya sama organisasi non-laba ya, keuangan di organisasi non-laba. Oke, lanjut aja. Kayaknya kita pengen ngobrol lebih jauh nih Bu Ati ya, dengan narasumber kita. Sebelumnya nih, tapi nih sebelumnya saya akan sapa dulu nih Bapak Ibu, kita cek kehadiran dulu nih Bu, Pak ya. Bapak Ibu dari daerah mana aja sih? Nanti katakan siap ya, semangat dan sebutkan nama daerah ya Bapak Ibu ya. Saya siap, Padang semangat gitu ya, atau mungkin Bandung gitu ya. Saya pengen lihat nih Bapak Ibu dari mana aja sih gitu. Oke, silahkan. Mungkin oke ya. Oke, silahkan nih. Ini kita kayak tukeran oleh-oleh nih ya, seluruh Indonesia nih ya. Tapi kita nggak bisa tukeran oleh. Oke, Sidoarjo gitu ya. Bandung ya Bu Hendriana. Ya Pak Hendriana ya, Bandung ya. Selamat datang Pak Hendri Bali. Wah, luar biasa ini dari Bali ya. Jadi tadi oke, dari Sumatera Utara. Wah, ini dari Sumatera ada, Jawa ada ya. Blora Jawa Tengah. Terima kasih Pak Naufal, Bu Tatin, Pak Irfan. Wah, ini Depok. Waduh, Papua. Wah, ini Bu Prasti nih yang selalu tiap minggu nih ya. Kita hadir di webinar kita. Temanggung, mantap ya. Dan oke, Ambon, Lombok. Wah, ini luar biasa nih hari ini nih. Oke, Sidoarjo ya, Tasikmalaya mantap ya, dari Kalimantan di Samarinda juga ada, Sulawesi, waduh, ini dari Sumatera, kemudian kita tadi Aceh, wah ini lengkap nih ya, Lamongan mantap ya, iya Indramayu, wah ini luar biasa sekali nih ya, oke. Ya, ini kayaknya ada nih, wah ini tadi Papua sudah, Sumatera sudah, kemudian oke Kalimantan Tengah, wah ini jadi dari Sumatera sudah, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Lombok lengkap ya. Oke, mantap. Oke, kita beri aplaus ya buat teman-teman semuanya. Hari ini ramai banget nih Bu Ati ya. Iya. Kita ikutan seru nih ya, karena hari ini juga pembicaranya seru. Oke, Jakarta, makasih. Bapak Kamal Semarang, mantap ya. Oke, langsung saja nih kita langsung saya serahkan kepada Ibu Ati selaku moderator pada siang hari ini. Silahkan Bu Ati. Oke, terima kasih Mbak Eki. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah join di webinar kami setiap Sabtu, begitu ya. Semoga nggak bosen ya Mbak Eki ya, dan teman-teman semua pokoknya jangan bosen-bosen dengan webinar kita yang utama untuk penguatan kapasitas kita di pengelolaan organisasi non-laba, baik itu keuangan, ternyata kita sekarang merembet nih Mbak Eki ya, ke digital market, digital fundraising gitu. Nah sebenarnya nanti di tengah-tengah kita sudah hadir nih, sosok siapakah yang tamu kita yang kemarin tidak kelihatan dari wajahnya gitu. Ini adalah sosok dari Pak Sono Prabowo. Ya, selamat siang Mas Bowo. Saya panggilnya Mas saja, kayaknya lebih tuaan saya deh, lebih tuaan banyak gitu. Ya, selamat siang Mas Bowo. Siang. Ya. Dengar suara saya? Gimana? Ya. Oke. Nah, di tengah-tengah kita ini kehadiran tamu kita namanya Mas Sono Prabowo, panggilannya Mas Bowo, lahirnya di Riau. Ini tadi ada yang dari Riau enggak ya? Kayaknya kalau saya lihat dari daftar peserta itu dari Aceh sampai Papua, itu banyak sekali. Tadi saya lihat di ini daftar di list dari Mbak Nina ya, itu ternyata antusiasmenya banyak sekali gitu. Nah,
ini Mas Bowo ini lahir di Riau 6 Juni 1993. Ini masih sebelum 30 tahun ya ini. Nah, beliau kalau S1 dan S2-nya itu memang di ekonomi ya Mas gitu. Terus ini pendiri ini Al-Fatihah, namanya Al-Fatihah. Nanti akan tahu seperti apa Al-Fatihah itu. Saya juga nggak nyangka, ternyata ketemu dengan sosok dengan Mas Bowo ini, dan kebetulan memang salah satu klien dari KJAASP begitu. Jadi memang untuk bagaimana pengelolaan keuangannya di organisasi non-laba, dan ternyata beliau memang dari hal digital fundraising-nya itu nanti kita seperti apa yang sudah dilakukan beliau gitu. Nah, selain dari pendiri dari Al-Fatihah, beliau juga memiliki 2 perusahaan begitu. Nah, untuk menyingkat waktu, kalau istri 1 ya Mas, ini ditulisnya nih 1, terus anaknya baru 1 juga gitu, dan ini masih kecil gitu. Karena waktu saya ke Semarang itu juga sudah ketemu keluarga beliau, dan memang jauh sekali dengan saya gitu. Nah, untuk menyingkat waktu, ini kita pengen belajar bersama, sharingnya dari Mas Bowo ini, kiprahnya dari awal, terus ini 4 tahun ya, Yayasan Al-Fatihah ini, dan waktu saya ke Semarang, itu saya juga diajak nih keliling-keliling dari yayasannya itu. Ternyata banyak ada sekarang lagi bangun pondok pesantren gitu, dan itu pun dari digital fundraising gitu. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya silahkan Mas Bowo untuk bercerita gitu. Untuk itu kepada Mas Bowo dipersilahkan ya. Oke. Udah Bu, saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Dari ini ternyata tadi saya dikasih datanya, ternyata yang ikut banyak banget gitu. Dan ini adalah pertama kali saya ngisi seminar via Zoom, karena memang saya orangnya malu untuk hal-hal beginian. Dulu saya mau cerita tentang Al-Fatihah ya. Kalau pengen tahu tentang Al-Fatihah, buka saja alfatihah.com. Itu adalah domain premium yang harganya di atas 20 juta. Jadi alfatihah.com saja itu domain premium. Nah, nanti saya akan cerita nih dalam waktu 1 jam, saya akan cerita kenapa teman-teman semua saya haruskan untuk main digital marketing. Menurut saya sudah harus, karena kalau kita nggak main, kita nanti akan ketinggalan jauh banget. Investasi kita dari awal itu di digital marketing, bukan di properti untuk yayasan ya. Tapi properti itu nanti kalau kita ada akad pembangunan ya otomatis kita alokasikan di properti. Yang jelas dari awal kita selalu mengalokasikan dana riset, R&D-nya itu kita arahkan kemana, sehingga di tahun keempat ini saya mengundurkan diri dari Al-Fatihah. Nah, Bu Ati tahu. Jadi saya itu kliennya Bu Ati, saya minta tolong oleh Bu Ati, saya mau mengundurkan diri dari Al-Fatihah karena saya ingin ngurusi proyek yang lain. Al-Fatihah 3 tahun, asetnya mungkin sudah di atas 5M ya, sedang disusun lah sama Bu Ati semuanya. Sudah di atas 5M itu yang bentuk barang. Belum yang bentuk aset-aset digitalnya. Maybe mungkin 10M lebih dengan aset digitalnya. Saya kebetulan juga punya Instagram, itu totalnya 500 lebih, kayak yang kalau dijual itu nilainya 2M. Jadi saya itu mengelola 500 akun Instagram yang mayoritas itu adalah akun dakwah. Mau aliran apa saja saya punya, Salafi, NU atau apapun saya punya. Konsep saya adalah saya pengen kita tuh dakwah di media sosial. Nggak tahu. Tuh kok nggak tanggung jawab. Nanti pakai itu aja kamu. Mohon di mute ya, Mbak Nina, minta tolong ya. Nah, itu tentang Instagram. Tapi kalau saya mau share tentang Instagram saja, saya butuh waktu 3 hari. Dulu guru saya yang saya kenal dari Bogor pernah maksa tiba-tiba datang ke Semarang setelah tahu yayasan saya besar. Beliau datang ke Semarang dari pagi sampai jam 12 malam, saya privat sampai 3 hari. Setelah pulang fundingnya dulu per bulan 70 juta, sekarang sudah di atas 500 juta. Semuanya pure dari digital marketing, tanpa kotak amal, tanpa celengan, tanpa proposal. Nama yayasannya waktu datang ke Semarang itu sampai saya rubah. Saya sudah merubah nama yayasan dia. Yayasannya sampai saya rubah karena antara program dan nama yayasannya nggak nyambung.
Itu baru nama yayasan aja itu sampai saya rubah. Sekarang sudah mungkin ya asetnya sudah tanahnya saja di Bogor dia belinya harga 3M atau 4M tanahnya saja, dan itu kayaknya sudah lunas. Usianya baru 1 tahun. Jadi selama 1 tahun dia benar-benar berkembang pesat pure dari digital marketing, tapi dia pakai iklan. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah bagaimana kita melakukan digital fundraising tanpa biaya iklan. Nah, ini saya share ininya Bu ya. Saya share. Udah masuk ini Bu? Sudah. Oke. Ini saya mau sharing teman-teman. Jadi kalau saya mau sharing semuanya, otomatis 1 jam 2 jam itu nggak cukup. Saya pernah mentraining Instagram saja itu butuh waktu 3 hari. Belum nanti FBS, Google Ads, belum nanti crowdfunding dan lain-lainnya. Tapi di sini saya akan bicara bagaimana kita bisa menghasilkan 300 juta per bulan tanpa biaya iklan. Nah, sekarang tak kasih tahu datanya. Lanjut ya. 4 tahun yang lalu saya mendirikan belum ini Mas. Belum apa? Belum slide selanjutnya belum kelihatan. Harus diklik dulu ya. Oke. Nah, awal berdiri saya itu mendirikan namanya Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Dulu berdiri itu ya modalnya karena saya masih kuliah S2, otomatis kan kita dari segi finansial masih belum cukup banget lah. Itu modalnya kita sampai menjual mahar pernikahan untuk sewa tempat rumah. Dan dulu kita juga sering kekurangan beras, sering kekurangan uang dan sebagainya gitu. Cuman ya kita komitmen bahwa kalau kita mengelola beginian ya lama-lama insya Allah jadi besar. Dulu saya di Semarang itu tujuannya hanya menyelesaikan S2. Ternyata waktu S1 saya sering ke Malaysia. Di Malaysia itu ada program tahfiz yang menyenangkan, pakai banget. Di situ berkembang pesat. Akhirnya saya contoh, saya amati, tiru, saya kembangkan di Indonesia, ternyata berkembang pesat. Namanya Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Di Rumah Tahfiz Al-Fatihah ini khusus untuk anak-anak yang ketagihan game, ketagihan HP. Kalau ngajinya udah bagus, dia nggak boleh di sini. Saya suruh cari tempat lain. Ternyata malah berkembang pesat. Nah, kalau kita mau sharing tentang Rumah Tahfiz Al-Fatihah mungkin butuh waktu 1 hari. Kita lewatin aja lah Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Lanjut. Ini kita lagi bangun pesantren. Ini insya Allah 2 bulan lagi selesai. Ini lagi proses finishing. Ini habisnya mungkin 2,5M lah. Habisnya 2,5M itu total semuanya. Pembangunan ini pure dibangun dari online, dari IG, dari Instagram, dari tanpa Facebook Ads. Yang ini tanpa Facebook Ads selama 6 bulan. Total donatur yang membangun ini jumlahnya 19.000 berapa gitu. Dan semua orang yang ikut berdonasi di sini bisa melihat data dia. Jadi dia dari 19.000 orang itu bisa dicek datanya satu-satu. Artinya kita sangat-sangat transparan untuk mengelola beginian. Nah, ini nanti masuknya di bagian manajemen maintenance donatur. Nah, ini nanti, ini kita lewatin dulu ya. Ini pesantren. Ini ambulan. Ambulan kita baru ada 1 unit, tapi baru beli 1. Insya Allah bulan depan sudah jadi 1. Jadi yang 1 mau kita jadikan ambulan jenazah, yang 1 lagi mau kita jadikan ambulan medis. Insya Allah nanti menjadi satu-satunya yang pertama di Indonesia untuk sekelas rumah tahfiz punya ambulan medis. Ini ambulannya, dulu saya S1-nya perawat, jadi desain ambulannya memang kita buat bagaimana menjadi ambulan medis. Kalau yang ini ini yang lebih bagus ini adalah ambulan pribadi. Saya punya perusahaan itu yaitu perusahaan ambulan medis, di mana saya menyewa-nyewakan ambulan juga. Alat kesehatan, jasa desinfektan, home care itu salah satu perusahaan yang saya kelola. Nah, selain ambulan dan rumah tahfiz, kami punya ini Al-Fatihah School. Al-Fatihah School ini bergerak di bidang pendidikan PAUD dan TK. Insya Allah bulan depan tambah daycare. Ini ada salah satu cucunya bupati yang masuk di sini di Al-Fatihah School. Selain itu kita punya studio Quran. Studio Quran di sini kalau mereka mau rekaman di tempat kita itu gratis. Malah kita kasih transport, kita kasih uang jalan dan sebagainya. Ini ya tentang ada 5 divisi yang kita kelola dan karyawannya mungkin saya kurang tahu ya di atas 50 ya. Saya sama karyawan banyak yang nggak kenal gitu karena memang saya orangnya ada yang kelola sendiri gitu ya sudahlah gitu dikelola oleh teman-teman. Dan saat Al-Fatihah berkembang pesat, saya malah mengundurkan diri dari Al-Fatihah. Saya ingin ngurus yang lain. Nah, Bu Ati ini yang mengelola semua finance-nya, sistemnya itu dikelola oleh Bu Ati. Bu Ati yang membantu saya. Jadi saya terima beres.
Maksud saya adalah saya ingin mengelola yang lain. Yang kedua, nanti kalau saya meninggal atau saya nggak ada atau saya mati, harapannya yayasan ini tetap berjalan dengan baik. Jadi tidak mengandalkan sosok personal. Kita pernah bikin wisuda Quran, beberapa kali wisuda Quran itu tanpa ada sambutan ketua yayasan. Dan itu orang tua nangis karena kita sentuh emosionalnya dia, tapi nggak ada sambutan ketua yayasan. Saya kalau lewat di depannya wali santri, mereka cuek semua, karena mereka nggak tahu yang mendirikan itu saya gitu. Karena kita sama sekali tidak membranding personal. Nah, itu gambarannya tentang Al-Fatihah. Tahun ini kita rebranding menjadi Al-Fatihah. Kalau tahun-tahun sebelumnya Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Lanjut ya. Ini kita ada 3 kantor. Ini ada kantor 1. Ini kita sewa. Di Semarang kita kemarin nyewa 16 rumah, sekarang tersisa tinggal 11 rumah ya. Dan ini kantor 1 dihuni oleh CS yayasan. Nah, untuk sharing tentang manajemen CS, ini mungkin waktunya 1 hari 2 hari. Kalau mau sharing ya, kenapa CS kita tuh harus di manajemen dan sebagainya. Tapi powerful karena CS ini gerbang utama kita gitu. Ini kantor 2. Di sini juga ada CS, ada guru-guru TK, ada macam-macam lah di sini. Ini juga sewa. Ini kantor 3, ini bagian tim medianya, tim IT-nya di kantor ketiga. Kenapa nggak satu kantor? Karena memang nyari tempat yang bisa menampung 60 karyawan atau 50 karyawan memang susah di daerah sini gitu. Sehingga ya udah deh kita pisah-pisah aja gitu. Nah, terus fundraising-nya bagaimana gitu? Cara fundraising-nya bagaimana gitu? Teman-teman, Al-Fatihah itu 1 tahun pertama itu kalau nggak salah kita nggak galang dana loh. Saya dulu orang yang anti galang dana. Kenapa sih harus galang dana? Kalau memang kita mau bantu umat, udah deh kita bantu aja, kita fokus aja bikin program. Nah nanti galang dananya Allah akan hadirkan sendiri. Gitu. Jadi saya nggak langsung galang dana gitu. Butuh waktu 1 tahun saya mendirikan Al-Fatihah, ternyata Al-Fatihah berkembang pesat. Nah ketika berkembang pesat ternyata banyak orang pengen bantu. Pernah suatu ketika saya nggak punya uang buat bayar S2 saya, tiba-tiba ada wali santri datang ngasih 10 juta. Ini tolong kasihkan Pak Bowo untuk sewa rumah tahfiznya, sama buat biaya kuliahnya. Ngomong begitu. Saya nggak tahu, ada aja ternyata yang membantu. Lah dari situ karena udah mulai banyak yang membantu, barulah kita manajemen orang yang mau masuk, kita kasih alurnya, kita kasih jalurnya melalui rekening yayasan, melalui ini. Jadi kita tuh program dulu baru ke yayasan. Kalau sejarahnya berdirinya Al-Fatihah ya. Nah, fundraising-nya saya nggak mau yang konvensional ya, dari Kota Amal, Celengan itu saya ngerasa aduh saya malu gitu untuk hal-hal begituan. Maka dari awal berdiri kita nggak main begitu. Dulu sempat main sebentar karena diajak teman, tapi ternyata maintenance-nya lebih rumit. Gitu. Nah, ini offline. Kalau kita fundraising offline, mungkin kita menggunakan Kota Amal, Celengan, proposal, door to door, event. Kita nggak pakai ini semua. Pondok yang tadi kita bangun itu tanpa proposal. Tanpa proposal sama sekali. Door to door nggak pernah kita pakai, event juga enggak. Pakai Celengan itu hanya ada dulu di santri rumah tahfiznya. Kota Amal dulu pernah ada tapi akhirnya nggak efisien bagi saya. Nah, kalau online kita itu bisa main FB, IG, TikTok, Google, crowdfunding, YouTube, WA, Telegram, kolaborasi online, CEO. Nanti saya jelasin satu-satu ya. FB kenapa bisa powerful, IG kenapa bisa powerful tanpa biaya iklan. Nanti saya kasih tahu datanya. Mungkin teman-teman udah pernah melakukan, tapi ternyata ada yang kurang tepat atau ada yang kurang maksimal. Nanti saya share, gitu ya. Nah, karyawan kami 60 itu mayoritas Gen Z. Ketika TikTok itu booming, sekarang semua karyawan kita suruh TikTokan. Tapi TikTokan yang mengedukasi, TikTokan yang seru-seru. Nah, nanti ada namanya manajemen karyawan. Manajemen karyawan kita sharingkan lagi. Oke, lanjut ya. Ini online. Terus mana buktinya? Nah, ini saya mau buka dashboard-nya. Karena selesainya 3 ya. Nah, sekarang saya mau buka dashboard-nya. Betul nggak nih saya dapat segitu? Kita lihat saja deh. Laporan bulanan fundraising. Nah, ini teman-teman lihat nih. Teman-teman yang videonya nggak di-unmute, saya senang sama kalian. Jadi saya tahu orang-orangnya. Ini CS1, kita ada CS ada 20 ya. Ini baru contoh 15 CS karena ini menyediainnya tadi pagi si manajer saya suruh nyiapin, tolong siapin data fundingnya bagaimana gitu. Total CS itu ada 20, ini CS1.
CS2, CS3, CS4 sampai CS15 bulan April menghasilkan 930 juta. Ini tanpa crowdfunding. Ya, tanpa crowdfunding. Ini hanya maintenance donatur. Jadi donatur itu kenapa mau lagi mengirim ke kita? Ini kita maintenance. Bagaimana cara maintenance donatur? Mungkin share-nya lain waktu. Mei 954, Juni 520 juta, Juli 755 juta. Ini tanpa crowdfunding. Kalau sama crowdfunding sama iklan mungkin maybe April ini mungkin kalau nggak salah 1,5 M mungkin ya, bulan April itu kalau nggak salah bulan puasa. Ini yang bulan April aja. Ini ya, ini datanya bukan data semuanya. Nah, ini yang untuk bahan ini saja. Lanjut. Laporan financing infak sedekah tim CS tahun 2021. Nah, ini infak sedekah di luar wakaf, di luar kurban kalau nggak salah, di luar crowdfunding. Nah, ini bulan April, Mei, Juni, Juli. Totalnya 4 bulan itu 3,1 M. 3,1 M. Lanjut ya. Nah, ini laporan fundraising wakaf di tahun 2021. Ini ada wakaf pembangunan, 4 bulan kita dapat 230 juta. Wakaf Quran, ini tanpa iklan teman-teman. Saya wakaf Quran itu kalau nggak salah dapat 450 juta dalam waktu 6 bulan tanpa biaya iklan. Itu hanya memaintainers donatur lama kita. Kita ada program wakaf Quran, tapi mereka mau wakaf Quran sampai 450 juta. Itu caranya bagaimana? Nah, nanti saya share deh. Kenapa kok mereka mau wakaf Quran di tempat kita? Kenapa mereka mau wakaf ambulan di tempat kita? Kenapa mereka mau wakaf pembangunan di tempat kita? Ini semua tanpa biaya iklan. Angka ini, totalnya 547 juta ini selama 4 bulan ini tanpa biaya iklan. Ya, tanpa biaya iklan ya. Nanti saya ceritain, sabar. Lanjut. Laporan fundraising sedekah tahun 2021. Nah, ini datanya teman-teman yang perlu teman-teman pelajari. Tolong lihat di bagian IG. Di bagian Instagram ini, nih Instagram ini pure tanpa biaya iklan. Bulan April kita dapat 106 yang istiqomah yang baru 43. Berarti itulah. Bulan Mei itu yang baru ada 1 juta, yang baru ada 7 juta. Yang istiqomah ada 100. Yang disebut istiqomah ini orang yang berdonasi lebih dari 1 kali. Juni 8 juta yang baru, yang lama 81, totalnya 409. Kalau di total keseluruhannya 477 juta. Jadi Instagram ini yang tanpa biaya iklan. Yang FB ini ada yang biaya iklan, ada yang enggak. Saya nggak tahu datanya, belum saya tanyakan. Nah, kita lihat dulu yang dari Instagram. Wali santri 0. Nggak ada sedekah dari wali santri. Order online ini sebenarnya form ya, form ini CS saya ini rancu nih, manajer ngasih datanya ini. Nih contohnya ya. Nih datanya. Jadi dari Instagram saja selama 4 bulan kita dapat hampir 0,5 miliar hanya dari Instagram. Waduh, Instagram atau biaya iklan teman-teman. Dapat 0,5 miliar tanpa biaya iklan. Itu selama 4 bulan, belum selesai. Ini kita belum bahas crowdfunding. Ini kita kembali lagi. Di sini ada FB, ada IG, ada TikTok, ada Google, ada crowdfunding, ada YouTube, ada WA, ada Telegram, ada kolaborasi online, ada CEO. Teman-teman kira-kira kalau mau main digital marketing, dari 10 ini mana yang udah dipakai? Paling FB cuma share di media sosial pribadi. IG cuma share di akun Instagram official. Nah, nanti saya bahas. Kita punya 1000 Instagram official, efeknya sedikit pakai sekali. Misalnya Instagram yayasan, Instagram program, Instagram ini, efeknya sedikit. Kalau enggak dioptimasi. Nah, cara optimasi nanti saya share. Ini ya, kita baru share di Instagram aja. Tadi kita sudah dapat 0,5 miliar selama 4 bulan. Saya kurang tahu datanya sudah diupdate atau belum yang di Instagram toh. Belum kita bahas crowdfunding, belum kita mungkin bahas dari dari traffic dari YouTube, belum lagi nanti traffic dari WA, belum lagi nanti kolaborasi online. Nah, apakah itu kolaborasi online nanti saya ceritakan. Ini kita berburu dengan waktu biar cepat selesai, biar cepat sesi tanya jawab. Oke. Nih, dari Instagram 477 juta ya. Kalau dari Facebook nih 452 juta.
Yang istiqomah saja 795 juta istiqomah doang. Baru, nah ini kita nggak main iklan loh. Bulan April, Mei, Juni, Juli, ini saya sama sekali tidak main iklan FB Ads. Tapi kok dapat 56 juta? Saya kurang tahu ya, saya kurang tahu datanya. Kita FB bulan akhir tahun kemarin kita pernah ngiklan Facebook itu habis 700 juta. Iklan Facebook ya, 700 juta di dalam waktu 3 bulan kalau nggak salah. Dapatnya ya MM-an lah, dapatnya MM-an. Setelah itu kita nggak main FBS lagi, nanti main lagi. Bulan depan main FBS lagi. Jadi ini udah hampir 6 bulan lebih kita nggak main FBS, hanya main Google Ads. Teman-teman, kita mau pelatihan FBS saja, itu mungkin kita butuh 2 kali 3 kali pelatihan. 2 kali mau main Google Ads saja mungkin 2 kali ikut workshop pelatihan Google Ads baru kita bisa winning di sini. Mau main IG istiqomah, main fundraising IG, ini aja saya butuh 3 hari penyampaian. Jadi apa yang saya lakukan selama saya di Al-Fatihah, saya suka investasi leher ke atas. Saya suka pelatihan FBS, saya suka ikut Google Ads, saya ikut pelatihan. Tapi saya nggak ada yang bisa. Saya bisa cuma tahu-tahu lah FBS, saya pernah iklan menghabiskan iklan saya pernah iklan di FBS teman-teman. Iklan cuma setting 1 malam. Setelah itu iklannya saya diamkan selama 3 bulan, ternyata winning. Karena saya itu memang orangnya nggak mau berlama-lama untuk kayak gitu dah. Kalau ngiklan 6 juta angkat, gitu. Saya itu 6 juta per hari gitu, biarin selama 3 bulan ternyata winning. Itu contohnya. Lanjut ya. Nah ini kurban, teman kurban. Wah ini kurban. Insya Allah kurban ini menjadi rekor di Indonesia, di mana kurban kita untuk sekelas rumah tahfiz tembus hampir 1,5 miliar. Kurban kemarin kita dapat 475 juta. Itu dombanya sama kambingnya. Dombanya saja kalau nggak salah 109 ekor. Dombanya aja. Kambingnya nggak tahu 20 atau 30 ekor saya lupa. Terus sapinya kita dapat 14 ekor sapi. Sedekah dagingnya itu hanya 3,1%, mungkin 20. Saya kurang tahu lah sedekah daging itu dapat berapa. Ini pure dari donatur lama. Kenapa kok mereka mau kurban di tempat kita? Kenapa kok mereka mau wakaf Quran di tempat kita? Kenapa mereka mau wakaf pembangunan di tempat kita? Kenapa mereka mau berdonasi di tempat kita? Itu pertanyaannya. Mungkin caranya sama, tapi kenapa mereka mau di tempat kita? Nah, nanti saya ceritain. Ini kan saya buka data dulu biar teman-teman percaya kan. Gitu. Lanjut, grafik jumlah donatur bulan April tahun 2021. Ini ya, dari Instagram, dari 17.000 donatur, saya kurang tahu ini total donatur atau total apalah. Ternyata 25%-nya dari Instagram. Ini tanpa crowdfunding ya teman-teman ya. FBS 12%, Google-nya, loh Google malah belum ada. Google mana Google? Oh Google belum diinput. Google belum diinput malahan. Saya nggak tahu kenapa nggak diinput. Ini ya, ini contoh yang bulan April. Oh bulan April nih yang dipakai ya. Ini bulan April ya. Kalau nggak salah donatur kita berapa ya angkanya ya? Saya kurang tahu ya, karena sudah ada yang ngurusi yayasan, mungkin 20.000, mungkin 19.000 lah. Total donatur ya. Nih, kurban April kemarin dapat 147 orang, mungkin ini ya, 147 orang dapatnya hampir 500 juta tadi. FBS 12.000 donatur, IG 4.000 donatur. Teman-teman yang IG 4.400 donatur ini tanpa biaya iklan. Lanjut ya. Nah, ternyata data yang tadi itu baru data yang di-maintenance oleh CS. Ternyata kita punya karyawan crowdfunding itu ada 1, ada 2, minggu depan mungkin ada 2 orang. Jadi orang yang mengelola campaign kita di kitabisa.com, di amalsoleh.com itu ada 2 orang. Ada 1 orang yang benar-benar fokus banget mengelola campaign ini, ada 1 orang yang sambil nyambi jadi tim media. Dan ini pendapatannya bulan April kita mencairkan 100 juta, bulan Mei 149 juta, bulan Juni 135 juta, bulan Juli 131 juta. Ini yang dicairkan. Teman-teman, ini semua tanpa biaya iklan yang di kitabisa.com. Bagaimana caranya? Kok kita bisa dapat donasi banyak di Kitabisa tapi tanpa biaya iklan? Nanti saya jelasin. Karena buka dashboard dulu. Contohnya ini ya teman-teman ya.
Nama campaign-nya tadi saya delete karena saya malu. Tapi nanti kalau teman-teman datang ke tempat saya kasih tahu ini loh campaign kita. Ya, saya malu kalau bukan begitu. Biar nanti kalau yang mau buka tim manajernya langsung mungkin boleh lah. Ini tadi saya delete ini nama-nama campaign-nya. Lanjut ya. Boleh lah takso yang tetap. Ada suara apa itu? Tolong di ini Mbak, di mute semua. Lanjut ya. Oh iya, yang tadi kan ini kita apa namanya? Ini campaign yang sudah kita cairkan dari bulan April, Mei, Juni, Juli. Ini per bulan 100, 100, 100, 100. Berarti kan total sudah 500 juta lebih kan? Ternyata teman-teman, tadi dari Instagram 4 bulan kita dapat 500 juta. Ya kan? Dari crowdfunding kita dapat 500 juta 4 bulan. Ini belum dari orang yang datang langsung ke tempat kita, orang yang langsung ngirim ke tempat kita, belum lagi nanti mungkin dari Facebook yang bukan dari iklan, belum lagi nanti dari kolaborasi online. Itu kolaborasi online tanpa biaya iklan loh. Kolaborasi online itu tanpa biaya iklan. Maka tembuslah, insya Allah kalian bisa tembus 300 juta per bulan itu tanpa biaya iklan, bisa pakai banget ini. Ini semua tanpa biaya iklan. Mana baru nyambung. Oke. Lanjut ya. Teman-teman, ini silakan dilihat. 100 juta, 149. Nah, tadi dari Instagram kita dapat 500 selama 4 bulan. Ini dari sini harusnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 4. Ini saja sudah 500 lebih. Ini sudah 500 lebih. Yang dari kita bisa toh. Belum dari amal soleh. Nah, belum dari amal soleh. Kita bisa.com tahu semua kan? Amal soleh mesti udah banyak yang tahu juga harusnya. Kita dari amal soleh juga dapat banyak. Cuma saya cek PowerPoint tadi dari amal soleh nggak dikasih datanya sama Mbak adminnya. Kalau nggak salah amal soleh itu kita bulan ini saja mencairkan 50 atau 100 gitu. Bulan ini saja. Lanjut. Ini contoh campaign kita ya teman-teman ya. Ini mushaf Al-Quran untuk penghafal Quran ini sudah dapat 512 juta dari 600 juta. Zakat dapat 311 juta. Ini campaign pembangunan kalau nggak salah, atau pembangunan pesantren kalau nggak salah, ini dapat 657 juta. Tanpa biaya iklan. Caranya bagaimana? Nah, berarti ini kita selesai jam berapa ya? Ya, nanti ini aja Mas, 1/4 jam lagi ya. Terus nanti kita buka sesi tanya jawab. Oh gitu. Atau sudah? Jangan, belum selesai. Lanjut dulu, lanjut. Iya, apa? Oke. Ya. Soalnya saya pengen bantu teman-teman semua. Teman-teman jadi begini. Saya itu orangnya sebenarnya agak introvert. Artinya kalau orang datang di tempat saya itu benar-benar saya cek ini siapa sih gitu. Kadang saya mau mentraining orang, mau sharing sama orang aja saya pilih-pilih. Misalnya gini, yayasan baru berdiri sudah minta di training fundraising online gitu. Itu pasti saya tolak. Saya kemarin ketemu bapak-bapak punya uang mungkin agak banyak ya. Tiba-tiba mau begini, Mas, saya mau mendirikan yayasan. Saya punya tanah, tolong mau saya bangun pesantren. Saya punya dana, jenengan minta uang berapa untuk biaya iklan. Hal kayak gini nih yang bikin, aduh, nggak gini-gini juga loh mengelola yayasan gitu. Kita itu harus punya dasarnya, kenapa sih kita harus galang dana gitu. Kalau nggak urgent banget, ngapain kita harus galang dana gitu. Kalau kita belum bisa mengelola, ngapain kita harus galang dana. Kadang saya menemukan yayasan baru legal, karena mohon maaf teman-teman, melegalkan yayasan itu gampang banget loh. Cuma bayar 2,5 juta, berapa juta, itu kita dapat legalitas. Tapi bagaimana menjadi yayasan yang transparan, menjadi yayasan yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang umum, itulah yang perlu dipertanyakan gitu. Makanya kadang agak heran kalau ada orang baru mendirikan yayasan langsung membranding diri sebagai ketua yayasan, langsung membranding diri sebagai owner. Kalau saya sendiri saya malu banget untuk hal-hal begituan gitu. Lanjut ya. Ini ada laporan kendala CS, HP lemot, solusi restart HP, WiFi kurang lancar, bersabar dan ganti WiFi lain. Viral bermasalah, repost sama HP. Ini viral ini software ya teman-teman ya. Jadi saya mengelola 500 akun tadi itu tanpa pakai software namanya viral. Jadi semuanya serba otomatis. Kita konten viralnya itu hanya dalam hitungan menit kita mendapatkan konten viral, di repost tanpa di-download. Nah, itu nantilah bahasain.
Laporan kendala donatur. Nah, ini contoh-contoh laporannya. Donatur ganda konfirmasi revisi nama wakif ke nomor yang salah. Lead form belum merespon. Solusi follow up sampai direspon. Ini yang tadi solusi konfirmasi ke CS yang dihubungi sebelumnya oleh donatur ganda. Calon donatur menanyakan dalil tentang pembayaran fidyah sebesar 45.000. Menjawabnya menurut jumhur ulama. Nah, ini jadi gini, CS kerja di tempat kita itu ada laporan harian. Mereka satu hari ini ngapain saja, mereka ada masalah apa, solusinya apa. Kalau nggak selesai nanti laporkan ke manajer. Manajer nanti ada problem yang nggak bisa selesaikan, manajernya laporan sama pimpinannya. Pimpinannya bukan saya sekarang, pimpinannya ada sendiri. Pimpinannya sendiri. Jadi manajemen CS saja teman-teman itu harus jadi gini. Kenapa donatur itu mau lagi ke tempat kita? Itu karena gerbang utamanya si CS tadi. Kalau kita si CS tadi nggak perform, nggak maksimal, aduh mereka nanti kita malah mereka jangan gini, mereka berdonasi sekali, tapi setelah itu nggak berdonasi lagi, kan sayang tuh. Harusnya di maintenance dengan baik. Kita programnya itu kalau mau membantu yayasan kita dari awal berdiri itu cuma 15.000 per bulan. Kenapa 15.000? Karena kita menyebutnya karena dengan 15.000 kita jadi simple, gotong royong, gampang ikhlasnya kita bisa istiqomah. Tapi dari 10.000 donatur yang benar-benar donasi 15.000 mungkin 500 orang, mungkin 100 orang, mungkin 200 orang, sisanya berapa? Ya 30.000, 40.000, 50.000. Kebanyakan yayasan ketika bikin pembebasan tanah, bikin program apapun itu langsung matok 50.000, 100.000, 500.000, 1 juta per meter gitu. Hal-hal begini yang membuat angkanya gede banget ya gitu. Kenapa nggak kita bikin yang kecil aja? Nanti setelah itu kita maintenance mereka, kita kasih laporan mereka kan senang banget tuh. Oh ternyata kita sangat transparan ya. Teman-teman, kita mau bikin wakaf Quran, kita mau bikin wakaf pembebasan tanah, kita bikin wakaf pembangunan. Itu semua donatur bisa ngecek semua satu persatu. Nama dia ada atau tidak, jumlahnya berapa. Itu dia bisa ngecek satu-satu. Alamatnya. Jadi kita transparan pakai banget. Mereka boleh ngecek. Kita sudah bebasin tanah 3 hektar. Insya Allah tahun depan tembus 10 hektar. Misi kami adalah kita ingin bangun pesantren terluas di Jawa Tengah. Dan mereka ketika bebasin tanah, mereka bisa melihat donatur-donaturnya siapa-siapa saja itu bisa melihat. Sampai sertifikatnya kadang kita kirim. Sertifikat tanah itu kita kirim ke donatur. Ternyata dengan cara seperti itu mereka itu trust banget gitu. Itulah gambarannya. Untuk memaintenance donatur, tapi maintenance donatur kalau benar-benar mau kita bedah ini semua, cara memaintenance donatur, mengasih laporan dan sebagainya, itu mungkin kita butuh waktu 1-2 hari. Ini gambarannya aja, kulit-kulitnya saja. Lanjut ya. Terus caranya bagaimana? Waduh Bu, ini ternyata belum bahas caranya Ibu. Waktunya berapa Bu? 10 menit lagi. Alamak. Nggak apa-apa, nanti kita di sesi tanya jawab. Oke, saya fokus ke Instagram aja. Teman-teman, donatur itu sudah kalau di Jakarta ya, kalau di Jakarta, di kota-kota gede, jangan kan ya dimanapun berada, mereka sudah jarang banget yang mau datang ke kantor, naik mobil, naik motor, nganter donasi 10.000, 15.000, itu kan udah membuang-buang waktu, buang-buang bensin. Maka rata-rata mereka donatur itu maunya transfer. Ketika transfer itu kan membutuhkan trust, membutuhkan kepercayaan. Ini amanah atau tidak? Nah, kan gitu. Itu pertanyaannya. Di Al-Fatihah itu tidak ada sosok branding personalnya loh teman-teman. Nggak ada ustadznya, nggak ada kiainya. Tapi mereka percaya. Maka nanti di lain waktu mungkin kita akan bahas bagaimana mereka mau berdonasi di tempat kita. Oke, sekarang kita langsung bahas, teman-teman, bagaimana caranya galang dana online tanpa biaya iklan. Oke, saya bahas satu IG. IG ini saya kemarin bilang kalau kita mau bahas fundraising melalui Instagram ini butuh waktu 3 hari. Ini saya kasih bedah kulit-kulitnya saja. Di IG teman-teman cukup bikin Instagram official. Oke, bikin Instagram official. Postingannya diperbanyak, semua kegiatannya diposting. Oke, perbanyak konten video dan foto. Banding video perbanyak videonya 2:1. Jadi kalau mau bikin konten yang banyak itu banyakin video dan banyakin video baru foto. Jangan dibalik, foto lebih banyak daripada video karena eranya sudah berubah jauh. Eranya udah berubah jauh pakai banget. Sekarang orang lebih banyak nonton video daripada foto. Setelah kita bikin IG ini, IG official, mungkin ada IG official, ada IG program. Setelah itu kita ajak kolaborasi para selebgram. Ajak kolaborasi para selebgram atau artis. Kita pernah, wah kalau kita di endorse artis sudah banyak pakai banget ya.
Oh, saya nggak perlu nyebut satu-satu ya, mungkin banyak banget lah. Pernah bahkan dulu waktu ada salah satu artis yang istrinya anggota dewan, suaminya mungkin orang luar negeri, itu pernah kolaborasi sama kita, itu langsung transfer 10 juta. Tanpa dia ngapa-ngapain akhirnya, karena dia udah trust gitu. Pernah artis-artis itu nge-share konten kita di media sosialnya langsung. Itu cara satu, kolaborasi online. Tapi di online itu si artis itu pasti akan mention program kita. Nah, bagaimana mereka bisa percaya postingannya aja sedikit, konten kegiatannya sedikit, followersnya sedikit. Nah, teman-teman, bagaimana ningkatin followers Instagram? Nah, nanti kita kapan-kapan saya ngisi lagi tentang bagaimana followers kita banyak. Yang kedua, saya punya 500 akun dakwah. Oke, akun hiburan, akun makanan. Saya punya karyawan yang bagian produksi akun sampai followersnya gede secara organik. Nah, di akun-akun dakwah ini seminggu 3 kali, seminggu 2 kali itu posting program yayasan. Jadi yang 500 juta tadi kita dapat dari mana? Dari endorse paid promote dari selebgram, dari artis, dari kolaborasi online. Yang ketiga kita bisa dari yang paling besar itu dari akun kita sendiri. Bahkan kita sampai punya data, ternyata akun dakwah yang mereka mau berdonasi online itu cukup ada gitu. Oh, ternyata orang yang suka donasi online itu orang-orang yang suka dakwah di sini. Nah, itu saya punya datanya. Oke. Ini dari Instagram. Jadi kita bisa nah, bagaimana caranya di akun dakwah kita tadi itu kita nyebutnya akun publik. Jadi kita punya akun publik 100 atau 200. Nah, 200 akun itu seminggu sekali posting tentang program kita. Selain posting program kita juga dihasilkan dari paid promote. Jadi ada orang paid promote di akun kita. Pengen tahu akun saya, contohnya kumpulan kajian sunnah, terus kumpulan kuliner enak, terus Dr. Zaidul Akbar. Dr. Zaidul Akbar dulu mondok bareng saya ya. Jadi kalau ada Instagram tulisannya Dr. Zaidul Akbar itu kalau nggak salah punya tim saya. Tapi kalau yang ofisialnya Zaidul Akbar, tapi kita tulis di situ bahwa itu akun fanbase. Ada 500 akun lah, saya lupa. 500 akun. Teman-teman mau akun apa nanti saya kasih tahu contohnya. Kalau yang kemarin yang udah pernah datang ke kantor saya privat seminggu, 3 minggu beberapa hari itu biasanya saya buka ini udah data akun kita satu persatu. Jadi mereka tahu. Gitu ya. Lanjut, kita mau bahas crowdfunding. Ini kalau masalah FB, lain-lainnya nanti aja lah. Nah, teman-teman, di crowdfunding itu tadi kita tanpa biaya iklan. Bagaimana caranya? Setelah teman-teman bikin bikin campaign di Kita Bisa, itu kan ada di situ sudah ditulis berbagai cara oleh pihak Kita Bisa bagaimana campaign kita itu. Internet saya. Halo Bu Ati, dengar suara saya? Ya. Oke. Bagaimana campaign kita itu yang berdonasi banyak? Ya, itu ternyata ada tipsnya yang dari pihak Kita Bisa tuh tolong dibaca semua. Saya nggak pernah baca sih. Cuman itu penting. Kalau saya nggak perlu baca karena saya tahu, saya sedikit karena saya nggak sempat baca ya, bukan saya sombong, saya nggak sempat baca. Tapi saya tahu caranya. Pertama gini, kalau di Kita Bisa itu kita bikin judul pertama yang menarik, yang kedua gambarnya yang menarik. Yang ketiga, copywriting-nya menarik. Yang keempat, di situ ada sistem. Kalau nggak salah ya, sebelum algoritmanya berubah, campaign donasi yang donasinya di bawah 5% itu tidak akan bisa dicari di pencarian Kita Bisa. Nah, donasi yang di bawah 5% itu nggak bisa dicari. Caranya bagaimana ya? Makanya itu donasinya harus lebih dari 5%. Kedua, kita harus banyak nge-share link kita, karena di situ semakin share link kita itu di-share semakin banyak, itu kan dia kedata tuh di sistem Kita Bisa itu dia campaign kita di-share berapa kali kan ada datanya, itu ada algoritmanya. Ketika campaign kita itu nanti yang ketiga kita sering update donasinya. Ketika di situ kita udah rajin nge-share, kayak campaign-nya menarik, terus rajin update, satu hari saja campaign kita muncul di beranda Kita Bisa itu sudah dapat ya puluhan juta satu hari. Pernah nggak muncul di beranda? Nah, yang keempat bisa mengajak kerjasama dengan pihak Kita Bisa. Jadi ada satu campaign tadi nggak saya munculkan, nggak saya tampilkan juga. Satu campaign itu kita bikin akun baru diajak kerjasama dengan pihak Kita Bisa. Kita diajak kerjasama
campaign kita diiklankan, judulnya dirubah, gambarnya dirubah, copywriting-nya dirubah semua sama mereka. Mereka cuma minta data-data gambar kegiatan kita, mereka iklankan. Nah, kalau diiklankan, mereka motong 20% untuk biaya iklan. Kalau kita bisa itu. Jadi campaign-campaign yang diiklankan itu rata-rata dipotong biaya iklan. Yang motong bukan pihak ketiga, bukan kita bisanya, tapi pihak ketiganya. Jadi kita bisa tuh pakai perusahaan digital marketing. Nah, perusahaan inilah yang harus kita ganti biaya iklannya. Tapi winning. Kemarin dapat di atas 50 kalau nggak salah. Baru 1 bulan. Itu kita bisa. Nah, crowdfunding kita bisa. Nah, selanjutnya kita harus sering-sering update, dan kalau bisa kwitansinya diupdate. No problem, update aja kwitansinya. Update terus. Nanti secara sistem mereka akan melihat donatur itu kan setiap diupdate itu kan dapat email tuh. Nah, ketika dia dapat email, dia dapat laporan, dia akan donasi ulang. Begitu terus konsep. Jadi kalau cara kita itu update setiap hari Senin. Ngupdate di kita bisa. Nanti kan diupdate dari Senin, masuknya hari Kamis. Dan sedekah terbesar itu ada di hari Jumat. Maka kalau bisa hari Senin itu diupdate, masuknya ke donatur itu hari Kamis. Kadang seminggu, kadang 2 hari, kadang 3 hari. Pokoknya hari Senin, Selasa itu teman-teman update. Itu baru crowdfunding dari kita bisa. Nah, kalau crowdfunding di Amal Soleh, ini lebih unik lagi. Kalau di Amal Soleh, kita bisa naruh pixel. Di campaign kita, di bawah itu bisa naruh pixel. Kita bisa ngiklan. Kan enak tuh kalau kita bisa naruh pixel. Selain itu, ketika donasinya sudah selesai, orang-orang yang donasi itu dikasih datanya ke kita. Nomor HP-nya itu dikasih. Kita maintenance ulang. Enaknya Amal Soleh. Tadi datanya Amal Soleh belum ada. Nah, terus teman-teman, kita selain tadi saya sempat bilang kita investasi di media. Nah, makanya kita punya alat studio itu habisnya 200 juta lebih. Kita besarin YouTube, kita besarin konten-konten di Instagram itu melalui media. Nah, ketika media kita gede di media itu, kita selalu mencantumkan siapa kita, kalau mau bantu kita bagaimana. Mereka kita edukasi. Nanti jangka panjangnya mereka akan jauh lebih trust ke kita. Kalau kita berani main media, kita transparan aja. Teman-teman pahamin ya, nanti segmen semuanya itu pindah ke Gen Z. Anak-anak TikTok kan, SD, SMP, SMA sekarang, itu adalah segmen market terbesarnya teman-teman semua. Kalau teman-teman nggak mau main TikTok, nggak mau bikin konten-konten video, nggak mau bikin konten-konten edukasi, mereka itu nanti ketika besar, mereka melihatnya sebuah yayasan itu, mereka udah pintar yayasan ini bagus atau enggak, kontennya banyak enggak. Kalau mau donasi kan dilihat dulu IG-nya, dilihat dulu website-nya, menarik enggak, mereka amanah enggak, mereka trust enggak. Itulah segmen kita. Jadi segmen kita itu terbesar di Gen Z. Maka kalau bisa, karyawannya banyakin Gen Z. Jangan banyakin orang tua, mohon maaf ya. Nanti saya tunjukin foto karyawan saya, semuanya anak muda. Orang tuanya nggak ada. Ada satu tok, tapi dia manajer iklan saya. Nggak ada. Jadi mengelola tim itu kita banyakin anak muda. Udah gitu. Teman-teman 10 ini kalau kita bahas itu butuh waktu 1 bulan. 2 ini dulu aja kita kupas kulitnya. Semoga minggu depan bisa sharing sama saya lagi. Gitu ya. Lanjut. Nah, intinya bagaimana teman-teman kalau pengen kita dapat pendanaannya banyak, sumbernya cuma satu, cari sumber traffic sebanyak-banyaknya. Dah itu toh. Trafficnya tadi kita dari mana? Dari Instagram. Dari crowdfunding. Dari crowdfunding itu kita ada teknik. Link kita harus diakses sebanyak-banyaknya orang. Nggak harus diiklankan. Nanti lain waktu saya ceritakan. Terus setelah traffic kita udah banyak, cari satu winning program. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya yakin yayasan kalian punya banyak program. Tapi kalau bisa cari satu winning program. Teman-teman kita yang udah sukses semua itu yayasannya, itu mereka winning satu program. Misalnya winning program pembangunan, winning program beras, winning program santunan anak yatim. Ketika itu udah winning, booming kan terus, dan nggak akan selama-lamanya winning, pasti nanti akan surut. Nah, tapi ketika kita sudah winning satu program, misalnya kalau saya ya teman-teman, kalau di kami itu kita sudah winning di Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu kita winning karena program tahfiz yang kita tagline-nya adalah pendidikan tahfiz yang menyenangkan untuk anak-anak yang ketagihan game, ketagihan HP. Itu winning program kita. Teman-teman boleh niru program itu. Itu program pendidikannya winning. Ketika program pendidikannya winning, kita bikin program-program lainnya insya Allah ikut winning. Karena orang udah trust. Kita sudah ada hasilnya.
Kita winning dari program. Setelah itu baru maintenance donatur agar bisa ikut program lainnya. Nah, caranya bagaimana? Nanti saya share. Saya share lain waktu lah insya Allah. Lanjut ya. Tapi itu semua akan sulit berhasil jika, nah, ini teman-teman, saya mau cerita lagi ya. Kita itu mendirikan yayasan, tolong benar-benar diamati niat, tujuan, dan alasannya. Apa sih yayasan itu? Kan harapannya hadir untuk memberikan solusi untuk masyarakat. Ini ada banyak yayasan dari berbagai tujuan. Amati, benar-benar masukkan ke dalam hati. Setelah itu SDM-nya harus solid. Ternyata mayoritas yayasan saya temui, mohon maaf ya, saya yakin banyak tersinggung. Ternyata di dalam banyak yang nggak solid. Apalagi kalau ada old mind, ada new mind. Maksudnya ada orang tua, ada anak muda, ada anak Gen Z lagi. Gen Z-nya itu kalau sama orang tua kan susah klop tuh. Padahal yang membesarkan yayasan di era digital itu anak Gen Z. Tapi anak Gen Z ini dianggap kayak alah, anak kecil ini jadi di yayasan itu dianggap apa ya? Alah, masih nggak tahu apa-apa gitu. Padahal anak Gen Z ini kalau kita anak Gen Z sini, tolong kamu bikin video konten TikTok dong tentang pendidikan, tentang ini. Habis itu kita blast. Yayasan kita ikut booming. Ketika yayasan kita ikut booming, arahkan orang itu untuk ajak yang lain. Teman-teman, habis ini saya punya saya baru kedatangan tim baru, namanya Niatus Solihah. Nanti buka aja di TikTok, followersnya 550.000. Hampir 1,5 juta lebih followers dia. Di YouTube, dia nama YouTube-nya Niatus Solihah. Dia dulu saya temukan di Instagram, dia orang nggak punya tangan. Tapi suaranya bagus. Suaranya bagus, nggak punya tangan, followersnya 550.000, baru gabung 3 minggu. Saya kuliahkan, jadi dia baru lulus kuliah dan dia nggak punya uang, dia lahir cacat dan dia dibuang oleh orang tuanya. Akhirnya saya temukan di Instagram, saya suruh di tempat saya kuliahkan. Itu anak Gen Z. Nah, saya investasinya di mana? Saya investasinya di biaya dia kuliah, saya fasilitasi dia tempat, saya fasilitasi dia perlengkapan untuk dia bikin konten, karena dia anak konten kreator. Dia anak konten kreator. Akhirnya apa? Kita biayai semua. Dia berkembang, kita juga berkembang. Nah, habis ini tolong investasi di Gen Z ya. Memang anak Gen Z itu kelemahannya satu, perilakunya, naudzubillah lah gitu. Perilakunya anak Gen Z ini banyak bandelnya, susah diatur. Kadang mereka gini, korban, kalau saya menyebutnya korban apa namanya? Korban film gitu. Kayak film-film drakor gitu. Jadi kesannya kantor tuh pengennya harus begini, makanya kantor kita tadi kita bikin keren-keren. Kursinya kita bikin empuk-empuk semua. Kita cat ulang, walaupun kita sewa, kita cat ulang, lampunya kita bikinkan lampu-lampu gantung. Jadi mereka bangga, kita bikinkan ID card nih. Ini ada ID card-nya yang kekinian. Jadi mereka ada rasa bangga kantornya. Itu nanti cara mengelola Gen Z lain waktu kita sharingkan. Manajemen yayasan, mohon maaf teman-teman. Sekarang itu ada kasus pesantren setiap tahun banyak yang tutup, lebih dari 10 tutup terus. Mereka tutup kenapa? Pertama, pendirinya sudah meninggal. Generasi kedua, ketiganya sudah tidak terkenal bapaknya, sudah nggak terkenal kiainya. Akhirnya apa? Santrinya pada turun. Akhirnya ya banyak yayasan yang tutup. Bahkan saya baru ditawari yayasan baru di. Udah makan nasi goreng. Saya baru aja ditawari pesantren yang dijual 1,5 hektar, minta 4 M. Kalau saya punya duit saya bayar, karena pesantrennya bagus banget, dan itu udah ada gedung-gedungnya, udah ada musolanya, tapi nggak ada santrinya. Santri cuma 1-2. Itu dijual 4,5 M, karena pendirinya sudah meninggal. Dan ini pentingnya manajemen yayasan. Makanya manajemen yayasan keuangan saya serahkan ke Bu Ati. Nanti kalau saya mati, tolong yayasan saya harus tetap jalan. Gitu. Terus branding dan program. Ini kalau programmu tidak ada yang winning, kamu sudah bikin satu program, ternyata orang nggak menarik, orang nggak melihat programmu apaan sih? Tolong dievaluasi program ini, tolong bikin branding yang menarik. Al-Fatihah itu branding yayasannya warna ungu. Kita programnya program keren yang kekini-kinian, timnya keren, anak-anak muda. Programnya kita untuk anak-anak ketagihan game, ketagihan HP. Brandingnya ungu, yayasan kan biasanya brandingnya warnanya hijau lah, biru atau apa, kita cari yang unik. Ungu itu kita niru di Malaysia, karena ungu itu warna terapi kalau teman-teman di Malaysia nyebutnya. Cari satu winning program. Kalau nggak ada winning program, bagaimana kita mau besar? Terserah, mau program pendidikan atau mau program fundraising-nya. Tolong cari satu winning program. Setelah ini kamu rapat deh. Dari 5-10 programmu itu tolong carikan satu yang bisa kamu besarkan. Gitu aja. Terus manajemen donaturnya. Setelah kamu dapat donatur 100, ternyata nggak kamu maintenance dengan baik, mereka cuma 1 kali ngasih. Setelah itu apa? Mereka terganggu nih, seminggu ternyata 3 kali kamu broadcast, seminggu 10 kali kamu broadcast, akhirnya apa nih? Blokir WA kamu. Terus manajemen CS, teman-teman, kita itu nggak pakai relawan sampai hari ini. Gaji guru tempat kita itu masih di atas 2, walaupun ngajar cuma 2 jam, 3 jam.
guru tahfidznya tadi. Kita meniru di Malaysia bahwa ini kita itu kadang latah. Orang yang ngelola yayasan itu harus dianggap orang ikhlas gitu. Udah ikhlas aja ngelola umat ini, nggak boleh gitu. Nabi nggak ngajarin begitu. Kita harus menghadirkan orang-orang profesional. Ternyata yang kerja di yayasan kita tuh sistemnya ngabdi. Saya 2 kali kedatangan tamu yayasan minta, kebetulan Pak Yainya kenal saya. Oke deh, saya dikirimkan timnya dari Yai, Pak Kiai-Kiainya itu untuk di training digital marketing. Gagal semua. Kenapa? Yang dikirim Gen Z. Pak Yainya Gen X, bahkan Gen A mungkin ya. Anaknya pulang ke pesantren minta ini nggak di HCC. Cuma minta wifi aja nggak di HCC. Butuh waktu 1 bulan, tapi Pak Kiainya minta ayo dong, kita dalam dana online. Kan konyol. Maka biasanya kalau saya menerima privat, saya harus yang datang harus kiainya, harus pimpinannya. Kalau pimpinannya nggak datang, susah nanti. Karena pimpinannya nanti jangan-jangan outmain banget gitu loh. Pemikiran zaman dulu banget, maka nggak efisien gitu. CS ini di manajemen dengan baik, terus mereka benefitnya apa? Masa iya jadi CS, benefitnya gaji tetap 1.300.000. Saya pernah ketemu CS 1.300.000. Donatur yang masuk 100 juta, 200 juta. Teman-teman, mereka itu bekerja, jangan kita anggap seperti ngabdi, tolong pikirkan kesejahteraannya juga lah. Manajemen tim, teman-teman, lembaga itu biasanya banyak sekali crash-nya di dalam, nggak kompak. Maka kalau bisa ya, bagaimana strukturnya itu efisien, dan dalam pengambilan keputusannya itu cepat gitu. Kalau mau beli alat-alat untuk produktif, untuk di studio, untuk ini, saya izinkan segera. Tapi kalau untuk beli alat-alat yang nggak produktif, misalnya kayak korden, tunda dulu deh gitu. Bahkan makanya kayak leader minta HP, langsung kasihkan. Leader ada yang manajer, ada yang minta, sebenarnya di tempat kita nggak ada manajer ya, adanya leader. Leader minta laptop, langsung kita beli. Karena itu produktif. Kita dari laptop kita bisa maintenance donatur lebih baik daripada kita pakai laptop remote. Maka laptop kita semuanya pakai SSD, RAM-nya 8. Sedangkan saya kalau ketemu ketua-ketua yayasan yang ingin masuk ke digital marketing, santrinya, karyawannya minta laptop, itu dibelikan laptop jadul. Udah nggak efisien. Itu gambarannya ya. Lanjut. Nah, apa? Bangun super tim. Ini tim kita. Ini tim di kantor nih. Kalau nggak pandemi mungkin udah 100 lebih lah. Kemarin banyak yang tutup rumah tahfiz kita. Nih, kalian lihat wajah-wajahnya. Ini cowoknya nih. Ini saya yang di tengah. Yang paling tua, nih. Ini namanya Gus Nana ya. Kalau kalian tahu Gus Nana, buka aja di Google. Beliau itu ahlinya Google Ads. Dan beliau sekarang bantu di yayasan saya. Beliau alhamdulillah baik sekali mau bantu di yayasan saya. Nih ya. Nih, ini Gus Nana yang tua. Ini tim kita nih. Anak-anak muda sekarang jauh lebih banyak. Kita mau nambah karyawan, kelemahannya 1, kita udah nggak punya space tempat duduk. Akhirnya pertengahan bulan kantor kita tutup 2. Dua-duanya kita gabung di lantai 2 pondok. Tadi kan pondoknya 2 lantai, yang lantai 1 untuk pondok, lantai 2 sementara mau kita jadikan kantor bisa 60 karyawan sekaligus. Depannya pondok udah kita beli tanahnya, rencana mau buat kantor permanen. Terima kasih. Bati. Ya, oke. Oke, gitu ya. Terima kasih Mas Bowo. Wah, ini ya ternyata lebih dari ini 10 menit, tapi nggak apa-apa karena mau saya cut kok kayaknya masih ini ya, masih kita nanti ketinggalan informasi gitu. Nah, terima kasih Mas Bowo sudah bagaimana Al-Fatihah ternyata dengan transformasi digital ya, itu ternyata bisa diterapkan di organisasi non-laba begitu, dan nanti teman-teman di sini itu bisa bertanya kepada Mas Bowo. Untuk itu langsung saja silahkan teman-teman kalau mau ada yang bertanya atau mungkin bisa buka mic-nya, silahkan. Nih. Izin Bu Ati diperkenankan. Boleh. Oh ya Pak Henry ya. Ya. Wah ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bu Atik dan Pak Bowo ya. Juga panitia. Perkenalkan saya Henry dari Bandung. Sangat menarik Bu Atik. Ya. Luar biasa ini gerakan infak ya, betul ya gitu ya Pak Bowo ya? Ya, mungkin gerakan infak yang tidak manual kembali, udah pakai digitalisasi. Nah, saya menarik nih, kalau diperkenankan bahkan saya meminta rekamannya nih. Karena saya begini Bu Atik,
Ini pengalaman kami juga sama dengan Pak Bowo, cuman bukan saya sebagai admin juga, saya hanya mengenal kawan kami itu di Bandung, gerakan di panti-panti asuhan juga udah mulai di sini. Dan memang kalau kita lihat dengan digitalisasi ini luar biasa gerakan impaknya. Saya berharap mungkin ke depan juga lebih detail ke teknis ya Pak Bowo ya, kalau ada, kan tadi teknisnya belum kelihatan nih, Bu Atik ya. Iya. Iya Pak, Jadi, karena 1,5 jam kita kan teknisnya nggak nih belum mungkin ya. kelihatan nih. Saya sebagai orang awam untuk di digitalisasi mungkin lebih belajar ke teknis, mungkin nanti ada khusus lah, kelas khusus bisa jadi ya Pak Bowo ya. Karena secara teknis barusan kan kita belum kelihatan Bu Atik. Mungkin peserta yang lain juga sama, secara teknis juga kami perlu gitu untuk hal itu. Jika berkenan, mungkin nanti ke depan ada seminar lagi atau workshop mungkin yang diacarakan oleh Sekolah Finansial. Saya berharap mudah-mudahan bisa, insya Allah. Terima kasih Bu Atik. Cuman saya mohon maaf tidak sampai kelar, mungkin jam 3 kurang 5 saya nanti izin pamit duluan. Oh iya. Ya, hatur nuhun Bu Atik dan Pak Bowo dan juga panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry. Nanti masukan Pak Henry nanti kita pertimbangkan. Begitu ya Mas Bowo gitu. Nah, ini memang kenapa memang kami ngangkat ini memang ketika kami langsung ke sana itu ketika di Semarang ya, kami belajar banyak. Ternyata organisasi non-laba dikelola dengan namanya growth mindset. Makanya kan kami di Sekolah Finansial itu ada tagline, yayasan berkelas siap naik kelas. Nah, ini sebenarnya dengan growth mindset-nya semua lini ternyata bisa menggerakkan semua dari dana, dari SDM. Nah, semuanya ternyata bisa akhirnya bisa ini yayasan berdiri 4 tahun tapi sudah bisa membangun pondok pesantren dan santrinya nanti insya Allah gratis. Bener kan ya Mas Bowo ya? Gratis semua. Semuanya gratis. Ya. Jadi santrinya itu nanti gratis begitu. Jadi nah inilah yang nanti kita akan selalu menghadirkan mungkin yang bisa menjadi insight-insight baru bagi yayasan atau bahkan organisasi non-laba yang mungkin ada yang belum berbadan hukum gitu, tapi memang sudah running untuk program-programnya begitu. Ada yang mau bertanya langsung ke Mas Bowo, silahkan kira-kira dari Bapak Ibu, teman-teman. Ini ada yang tanya via chat, ini saya jawab ya. Jika mau ikut belajar langsung ke Pak Bowo, apakah bisa? Bisa. Cuma biasanya saya analisa dulu yayasannya. Kemarin sudah ada 3 yayasan. 2 yayasan gagal karena 2 yayasan itu kiainya ngirim santrinya. Ternyata santrinya santri ngabdi. Jadi kalau saya tuh pengen kalau mau belajar mending kiainya langsung. Setelah itu tolong timnya yang bekerja itu tim yang profesional, artinya benar-benar bukan ngabdi sehingga hasilnya lebih maksimal. Kalau yang dikirim adalah orang-orang yang ngabdi, nanti saat pulang ke rumah ternyata mau minta wifi saja, mau minta wifi-nya dikencengin, minta HP yang bagus untuk dokumentasi aja, nggak di ACC. Nah, kemarin itu yang datang akhirnya berhasil, itu salah satu dokter, dapat centang biru dia, dapat centang biru di Instagram. Dia datang ke tempat saya 3 hari, itu sekarang per bulan sudah di atas 500 juta. Lagi bangun pesantren, pesantrennya udah lunas kayak tanahnya 3M. Dalam waktu 6 bulan atau 5 bulan itu lunas. Dan saat itu dia langsung ngasih tahu bahwa pertama cuma dapat 50 jutaan, bulan kedepannya sudah 150 juta dari donatur lama. Nah itu contohnya. Jadi kalau pengen datang ke tempat saya, tolong japri saya, atau nanti Bu Atik mau bikin workshop pelatihan. Wah, Bu Atik mau bikin workshop pelatihan. Kalau saya workshop pelatihan kayak gini teman-teman, saya hitung itu butuh waktu 1 bulan. Tapi biasanya yang tahap 1 5 hari itu biasanya untuk yayasan yang baru mau masuk ke digital marketing dan itu butuh waktu 5 sampai 7 hari. Memang harus sabar. Gimana cara bikin Instagram, bagaimana cara ngelola CS, bagaimana cara maintenance donatur, bagaimana cara ini butuh waktu 1 minggu itu. Bahkan sampai saya rubah nama yayasannya. Yang di Bogor itu saya rubah nama yayasannya ternyata malah winning. Mbak Bu, ini tahu Bu. Bowo apakah Mas Bowo apakah bisa untuk yayasan menangani disabilitas? Nah, ini saya mau cerita nih. Teman-teman, saya mau mengundurkan diri dari Al-Fatihah. Sebenarnya satunya sudah mengundurkan diri, ini ada Bapak Kamak nih. Bapak Kamak ini di sini ketua yayasan saya baru ini. Dia yang melanjutkan Al-Fatihah. Saya mengundurkan diri dari Al-Fatihah
karena saya punya cita-cita yang dari Malaysia yang belum terwujud sampai hari ini. Saya pengen mendirikan pendidikan untuk anak-anak difabel. Difabelnya hanya 3 hal yang rencana mau saya kelola: autis, Down syndrome, dan tunarungu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Halo. Ya, silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Haji Sugiono, kebetulan dari Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. 1 jam lagi kalau mau. Oke. Ya. Panggilannya Bapak siapa, Pak? Mohon maaf. Pak Sugiono, Cak Ugi. Gitu. Oh, Cak Ugi gitu. Ya. Ya. Selamat sore, Pak Prabowo. Ya, sore. Oke. Mohon maaf, kami mendirikan yayasan tahun 2020 pas kebetulan pertengahan pandemi. Nah, dalam waktu hampir 1 tahun ini, kami alhamdulillah mendirikan rumah tafid yang kebetulan namanya Rumah Tafid Al-Istiqomah. Santri kami untuk saat ini masih 15 anak santri yang kebetulan juga anak yatim. Melihat dari biografis di Bali, kebetulan di sini kami minoritas, khususnya di wilayah Jimbaran, Nusa Dua, Badung Selatan. Seperti yang kami amatin tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, kami sebenarnya antusias sekali. Memang kelemahan kami di media, ya. Tapi kalau kita mau gerak melalui action langsung di lapangan, ini masih tertatih-tatih. Makanya kami, kenapa kami dengan kalimat ikhlas dan ikhlas itu sebenarnya sama yang seperti Bapak Prabowo sampaikan. Ikhlas itu ya harus action kan gitu. Tapi dalam bentuk apa? Kebetulan kami sudah punya niat bahwa untuk menggerakkan anak tafid ini memang kami gratiskan itu dari awal. Cuma kami butuh metode. Jadi kalau toh berkenan, mungkin Bapak Prabowo, kami akan silaturahim ke tempatnya ke Pak Prabowo. Mudah-mudahan kami mendapatkan ilmu tentang masalah yayasan ini. Mungkin itu dulu, Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya. Santri saya di aja. Rumah Tafis Al-Fatihah itu 550 anak. Ada anak pejabat, ada anak anggota dewan, ada anaknya bupati, macam-macam ada semua. Dan itu semuanya nggak kenal kita, nggak kenal saya. Dan kalau nggak mampu, kalau anak yatim langsung kita gratiskan di awal. Kalau nggak mampu suruh bayar semampunya. Tolong eranya sudah berubah. Jangan bikin program gratis, suruh bayar 1.000 atau 2.000 perak. Kalau gratis, orang tuanya nyepelein. Dulu kita gratis nih 1 tahun pertama nih. Tapi uniknya kita bikin program tahfiz yang menyenangkan sehingga kaya miskin bisa masuk semua. Ruangan ngaji kita pakai AC, pakai TV. Kalau saya mau sharing tentang rumah tahfiz, butuh waktu 1 hari, 2 hari. Santri kita kalau nggak ngaji nangis-nangis ke orang tuanya, marah-marah ke orang tuanya. Kenapa begitu? Wah, itu nanti lain waktu saya ceritakan. Sampai mereka ketagihan ngaji. Itu yang rumah tahfiz ya. Terus kalau yang pondok itu benar-benar kita bikin gratis, tapi ada komitmen dari orang tuanya. Goalnya dari santri kita yang mondok adalah bukan selesai 30 juz. Kalau 30 juz sudah pada selesai. Goalnya ya santri kita yang mondok itu adalah mereka harus bisa mengangkat derajat ekonomi orang tuanya. Makanya dari situ kita training berbagai pelatihan. Tapi gratis kalau yang mondok. Kalau yang berpondok itu kita pilih lah. Benar-benar anak yatim atau duafa. Mohon maaf teman-teman, saya kategori orang yang dari awal berdiri itu mohon maaf ya. Semoga ada yang nggak tersinggung. Ada yang nggak tersinggung. Saya orang yang sangat hati-hati sekali mempublikasikan anak yatim. Saya Bapak Ibu kalau melihat donatur kami, kenapa donatur kami percaya sama kami? Kami memberikan beras kepada 1.100 anak yatim, di mana mereka sudah terverifikasi kematian ayahnya, tapi tanpa foto serah terima. Nah,
Tapi orang donatur bisa mengakses data-datanya, tapi donatur teredukasi. Bu, mohon maaf ya, kami tidak mau memfoto anaknya. Kalau memfoto anaknya, biasanya kita santri-santri kita yang udah dapat persetujuan dari orang tuanya. Itu pun orang tuanya kita kasih benefit. Terus saya orang yang di tempat saya rumah tafisnya untuk anak yatim, tapi tidak ada kata yatimnya. Saya teman-teman kalau mau dapat donasi banyak, itu pondok saya tulis aja panti asuhan, saya urus isinya di Dinsos. Maka orang akan datang sendiri berdonasi di panti, apalagi bulan puasa, donasi ke panti asuhan kan gede. Kalau saya nggak mau, saya sudah sering ketemu alumni panti asuhan yang udah besar, yang udah tua. Bahkan saya pernah ketemu salah satu santri dari panti asuhan, selama 6 tahun dia di panti asuhannya mewah pakai banget, bersihnya. Tapi ketika saya tanya, dia kerja di tempat saya tanya, Mbak mohon maaf, apakah anak-anak panti pada bahagia? Satu pun nggak ada yang bahagia. Satu pun nggak ada yang senang. Satu pun nggak ada yang bahagia, walaupun tempatnya nyaman. Kan yang jadi pertanyaan, kalau saya yang jadi pertanyaan, kenapa harus menggunakan kata panti asuhan? Kenapa tidak menggunakan LKS, apa namanya? Lembaga Kesejahteraan Anak, LKSA. Kalau nggak salah dari pemerintah namanya LKSA. Sehingga anak-anak itu tidak tersakiti. Nah, itu gambaran dari saya. Tapi itu masing-masing. Itu saya tidak menyalahkan itu. Tapi saya kata orang yang kalau memang dia anak yatim, di tempat kita nggak kelihatan mana anak yatimnya. Terus kalau ada orang tua jadi donatur OTA, orang tua asuh, itu kita kasih tahu data anaknya. Ibu membiayai anak ini. Setiap Jumat si CS itu ngirim video setorannya si anak ke orang yang biayain. Tapi orang tuanya yang dibiayain ini tadi tahu bahwa anaknya dibiayain oleh orang lain. Tapi antar orang tua tadi nggak ada yang tahu siapa yang biayain. Itu gambarannya ya tentang rumah tafis kita. Nanti insya Allah kalau mau datang ke Semarang bisa minta nomor saya di Bu Ati. Rencana karena kemarin Bu Ati, saya tanya Bu Ati, yayasan saya ini kategori menengah bawah, menengah atas atau kelas tengah gitu. Ternyata Bu Ati jawab, ini mah yayasan menengah atas Mas. Oh gitu ya Bu ya gitu. Nah karena beliau udah ngomong begitu, wah terus saya diminta sama Bu Ati disuruh Mas, ayo Mas isi pelatihan, ayo Mas isi seminar gitu. Sebelum ini ternyata udah banyak juga yang minta di ini ya. Insya Allah karena saya sudah mengundurkan diri, saya sudah berani mulai terbuka untuk ngisi. Nah, insya Allah nanti saya bikinkan jadwalnya sama Bu Ati, misalnya bikin seminar di Semarang, di Jogja. Nanti kita bikin, kalau bisa datang langsung deh. Nanti kita akan memisahkan yayasan yang masih basit, udah main FBS, udah main Google S tapi nggak winning, yang udah main udah menengah atas tapi belum maksimal. Nanti bisa serinya kita pisahkan. Oh ternyata yayasannya baru masuk ke digital marketing, maka bikinkan waktu sendiri. Yayasannya sudah main FBS, sudah main Google S, tapi nggak winning, maka nanti kita buatkan jadwal sendiri. Ternyata yayasannya udah besar, tapi CS-nya nggak perform. Nah, nanti kita bikinkan pelatihan sendiri. Gitu Bu ya. Ya. Matur nuwun Bu Ati, Pak Prabowo, matur nuwun. Ya, Cak Ugi, terima kasih Pak Sugiono ya, Pak Haji Sugiono. Nah, ini dari Bali ya, Bapak. Nah, ini benar sekali nih, saya merayu Mas Bowo nih untuk bisa hadir di event-event kita di KJA ASP dan Sekolah Finansial, biar nanti itu memberikan insight-insight baru dan juga kita harus growth mindset dalam mengelola di yayasan gitu atau organisasi non laba. Itu memang harus satu hal, jangan fixed mindset tapi growth mindset. Nah ini Mas Bowo, ini ada pertanyaan nih Mas, ini saya pilih aja ya biar karena nanti waktunya ini juga kurang, sebentar lagi udah jam 3 gitu. Nah ini dari Mbak Bu Fatimah ya, ingin bertanya, untuk dana operasional lembaga, misalnya untuk bayar staf dan lain-lain, mengingat kegiatan yang diceritakan kan itu donasi gitu. Nah, ini mungkin strateginya gimana gitu loh untuk membayar staf-stafnya, untuk operasional begitu. Mungkin bisa dijawab. Saya ceritain sedikit ya. Sebenarnya ini Bu Ati udah tahu ini orang Bu Ati ngelola keuangan. Kalau kita operasional, kalau zakat kita ngambil 10%, tapi zakat nggak main banyak. Yang kalau sedekah itu kita nggak lebih dari 15%. Intinya itu nanti yang ngatur si finance-nya. Kita harapannya nggak lebih dari itu, tapi gaji pokoknya diambil dari mana? Nah, gaji pokoknya diambil dari iuran rumah tafis. Kalau rumah tafis kita yang mampu tuh bayarnya 150.000 per bulan. SPP itu kalau nggak salah, dulu sebelum pandemi itu sampai 60-an. 40 sampai 60-an lah. Kalau bayar semua, kalau bisa dibikinkan program berbayar. Terus kita brandingnya branding Al-Fatihah, bukan branding yatim. Kita menggunakan yatim itu biasanya hanya di program campaign-nya.
Dan itu benar-benar anak yatim. Kalau yang rumah tahfiz Al-Fatihah itu anak umum. Mau yatim bisa, mau miskin bisa, cuma jalur masuknya ada 4. Jadi kalau kita jalur masuk bayarnya itu ada 4. Yang pertama itu jalur mandiri, dia bayar semuanya. Biaya masuk itu kalau nggak salah 500.000 sampai 1 juta tergantung gelombangnya. Terus yang kedua jalur tidak mampu itu bayar separuh. Yang ketiga itu single parent itu yang janda miskin itu kita suruh bayar bebas. Yang keempat anak yatim kita gratiskan. Kita gratiskan 100%. Yang penting mereka mengumpulkan surat kematian ayahnya. Sehingga dari situ semuanya bisa berbaur. Makanya saya itu programnya yang kata-kata yatim itu kita gunakan hanya untuk di kampanye, dan itu benar-benar anak yatim. Dan donatur bisa mengakses nama anak-anak yatimnya. Terus foto kematian bapaknya itu pun kita kasih aksesnya. Ya. Sudah, Mas? Ya. Ya. Jadi begitu ya Bu Fatimah tadi atas jawaban dari Mas Bowo. Nah ini sebenarnya dari Pak Kalimajari itu tadi memang izin live mungkin jika lain. Saya jawab dulu yang Bu Fatimah ini operasional ya? Untuk biaya operasional. Nanti lain waktu mungkin di sharingkan di sini. Saya beberapa yayasan saya tahu sampai 25% operasionalnya. Kalau kita nggak nyampe, paling mentok 15%, tapi kita punya beberapa wakaf produktif. Kita punya sawit 2 hektar, kita ada kebun karet 1 hektar. Itu produktifnya kita ada beberapa. Terus kalau bisa, walaupun itu yayasan, kalau bisa sumber pemasukannya jangan dari hanya galang dana. Maka bisa bikin beberapa sumber pemasukan, misalnya dari wakaf produktif. Sawit itu kalau nggak salah kita 4-6 juta per bulan. Sawitnya kita belinya di Riau. Terus dari SPP kita dapat, terus dari sekolah surplus. TK kita tuh surplus sampai 70 lebih. TK kita. Padahal ada yang gratis. Yang anak yatim yang nggak mampu benar-benar gratis, nggak bayar uang sama sekali. Tapi surplus dari sekolahnya. Kenapa bisa surplus? Karena kita branding. Benar-benar kita bikin kekinian, kita bikin yang keren, seragamnya kita bikin yang bagus, ruangannya kita bikin yang bagus, menengah atasnya banyak yang masuk. Jadi sebenarnya kita subsidi silang aja gitu. Terus ada pertanyaan apa lagi nih? Ya. Bayar stafnya dari mana? Oke, itu pertama kita ada dari iuran rumah tahfiz, kita ada dari sekolah. Yang ketiga kita ada dari wakaf produktif. Jadi dulu awal 1 tahun pertama kita berdiri itu kita hanya menggunakan iuran, tidak boleh digratiskan. Kalau programnya gratis orang tua zaman sekarang nyepelein. Udah itu aja, jangan digratiskan. Kalau untuk ngaji kita edukasi, masa iya mereka beli paket data anaknya per bulan 200.000, 100.000, bayar ngaji cuma 50.000, jangan mau. Jangan mau. Kenapa? Nanti orang tuanya pelein. Maka biasanya di tempat kita itu, teman-teman saya yang di Malaysia itu lebih ngeri lagi, teman-teman. Kalau anaknya ngaji di tempat dia, anaknya nanti ditanya, kamu orang tuanya sholat subuh nggak? Kalau orang tuanya nggak sholat subuh, anaknya dikeluarin dari rumah tahfiz. Yang di Malaysia teman saya. Kenapa? Bagi dia kita udah capek-capek mendidik dia mau bayar berapapun, kalau orang tuanya nggak mau sholat subuh, tinggalkan. Karena pendidikan pertama itu ada di orang tua. Gitu. Ada pertanyaan apa lagi nih, Bu? Ya, ini di sini dari lumba-lumba itu saya nggak tahu, mungkin karena nama lain gitu ya. Ini tanya Om atau Mas Bowo, apakah perkembangan Al-Fatihah mendapatkan fundraising di atas 100 juta per bulan itu tercapai ini dengan sebentar ini. Dengan biaya dari awal berdiri sampai hari ini. Apakah perkembangan maksudnya piye pertanyaannya? Butuh waktu berapa lama gitu ya? Ya, dulu. Ya. Butuh waktu berapa lama? Teman-teman, 1 tahun berdirinya Al-Fatihah tanpa karyawan, karena saya masih kuliah. Oke. Di tahun kedua saya udah mulai punya cabang 3, karena dulu sistemnya kerjasama. Ada orang minjemin rumah, akhirnya kita buka 3. Di situ kita nambah karyawan fundraising per bulan paling dapat 10-30 juta. Di tahun kedua, di tahun ketiga saya sudah mulai fokus di Instagram. Udah mulai fokus di Instagram sama main di FB Ads di tahun ketiga. Itu gambaran nggak langsung besar. Terus dulu kita nerima pinjaman rumah, sekarang kita pinjaman rumah udah nggak mau. Dipinjemi 100 rumah sebesar apapun kita nggak mau. Kenapa? Karena beberapa kali kita dipinjemi rumah sama orang tua. Yang punya rumah kan orang tua, kita anak muda semua. Kita tuh begini, kita punya santri di rumah tahfiz, tapi bukan anak panti, tapi bukan anak gini. Saya kalau ngasih donasi
orang tua yang punya rumah tuh pengennya anak-anak kita itu datang ke rumah ngaji Yasin, ngaji baca Quran, dikasih amplop. Itu kita larang, tapi orang tua mereka menganggap, warga itu menganggap bahwa wah ini anaknya cuma dimanfaatin dan sebagainya gitu. Padahal kita nggak mau. Kalau memang mereka masih ngaji, tolong jangan dikasih amplop, tolong dikasih uang. Kalau memang mau ngasih bantuan, tolong nggak harus difoto, nggak harus serah terima. Kenapa harus serah terima? Kenapa harus difoto? Kan anaknya nanti bisa trauma. Kita foto itu kita memang ada seperti itu, tapi nggak terus-terusan. Kurangin foto serah terima, itu kalau kita. Terus tergantung programnya, ini ditanya apa ini? Yayasan yatim ada anak pejabat, ada anak bupati. Bukan yayasan yatim kita ya. Kita tuh yayasan Rumah Tahfiz Al-Fatihah, bukan yayasan yatim. Nggak ada kata yatimnya di tempat kita. Yatimnya itu bagian dari anak yatim yang di tempat kita itu bagian dari yang kita spesialkan, kita gratiskan. Tapi yayasan kita itu yayasan pendidikan Quran untuk anak-anak yang ketagihan game, ketagihan HP. Dah itu aja. Nah, terus teman-teman, kenapa mereka mau donasi di tempat kita? Kan belum saya jawab nih. Nah, orang yang wakaf Quran di tempat kita sampai 450 juta tanpa biaya iklan itu. Jadi kalau dia wakaf di tempat kita 100.000, di Qurannya itu di Qurannya kan datang nih baru. Itu udah kita foto, Bu, ini Qurannya datang baru. Pastinya saya buka, saya stempel di baki Quran itu nama wakifnya. Tanggal wakaf sama nama wakifnya kita tempel, kita foto, kita video, kita kirim ke dia, kita wrapping ulang, kita foto, kirim dia. Setelah itu dia akan tahu Qurannya didistribusikan kemana saja. Ternyata dengan cara seperti itu, kita apa? Kita bisa winning tanpa biaya iklan 450 juta untuk wakaf Quran. Nah, Qurannya kan wakafnya per musuh 100.000. Kalau kita beli di pabriknya langsung di Syamil itu harganya 45.000. Maka ada margin 50.000 kan? 50.000-nya itu bisa kita gunakan operasional, bisa kita nanti salurkan ke wakaf produktif. Itu program Quran. Program beras kita belinya di gudang pabrik di Jawa Barat. Di sana beras 7.500. Kita wakafnya per kilogram itu 12.000. Sedekahnya 12.000. Maka ada margin 3.000 atau 2.000 itu bisa untuk operasional lain. Jadi tergantung programnya ya teman-temannya. Kalau anak yatim yang Rumah Tahfiz Al-Fatihah, yang di Al-Fatihah Sipul itu sistemnya subsidi silang. Ketemunya apa? Ketemunya bayar semua. Ada pertanyaan apa lagi, Bu? Ya, ada, cuma ini pas adzan juga gitu. Ini masih ada beberapa lagi sih. Mau dihabiskan atau ini ya, kita cukupkan dulu. Tapi ini mungkin satu lagi, ini yang terakhir, ini dari Pak Sambiri Usman. Ini, Assalamualaikum, bagaimana sarannya Pak Bowo untuk sebuah komunitas yang baru berdiri dan belum memiliki donatur tetap, kayak gitu. Nah, ini sarannya gimana nih? Saya dulu pernah main charity 1 tahun, donasi masuk dihabiskan. Kelemahannya satu, energi kita capek, terus timnya semua orang itu kan pasti punya tujuan hidup masing-masing. Akhirnya nggak bertahan lama yang namanya komunitas. 1 tahun, 2 tahun booming, di tahun ketiga, 4, 5 udah mulai nggak booming. Yeah. Jadi kalau bisa dikelola secara profesional. Teman-teman jangan latah ya kalau ngurusi umat. Kenapa harus menggunakan kalau bisa benar-benar orang-orang yang profesional lah gitu. Artinya gini, dia benar-benar fokus bisa bantu ngurusin masyarakat, ngurusin umat, maka nanti hasilnya akan bagus gitu. Oke. Gitu ya Mas Bowo ya. Berarti ini kita cukup sudah pertanyaan sementara ini karena 1,5 jam ternyata belum usai, atau kita buka satu lagi kalau ada yang mau bertanya, silahkan, itu yang terakhir. Bisa buka. Bismillah. Ya, Bismillah, boleh izin. Pak Alfian ya, silahkan ya. Pak Alfian. Alhamdulillah, terima kasih Mas Sono Prabowo, jazakallah khair, barakallah. Kenalkan saya Alpan Mutakin dari Lombok. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf sama anak-anak di sini, anak-anak santri yang awalnya mohon cerita sebentar saja, kemudian nanti saya minta solusi dari Mas Sono Prabowo. Kita mulai dari 10 anak ngaji, anak kampung, kemudian alhamdulillah sekarang sudah sampai 100. Ya, dari anak-anak itu ada anak yang duafa, banyak broken home, bahkan ada yang mohon maaf kecanduan, dan anak yatim. Ya, kemudian atas dukungan masyarakat, mulai dari depan teras rumah, yaitu kemudian sekarang alhamdulillah
sudah nembok, ada kita bangun gitu, tetapi dengan minim pengalaman, ya tadi sangat terinspirasi dari motivasi Pak Subowo. Atas izin Allah, ya mulai dari melayani umat dari bawah, kemudian atas izin Allah ada dukungan dari masyarakat, donatur, mulai dari jalan, kemudian dari toko-toko kita buka, tetapi tadi masukannya luar biasa, kita masih offline, masih manual gitu. Berharap kemudian nanti ya kita bisa banyak belajar. Mungkin pertanyaan saya langkah-langkah ini Mas Bo, alhamdulillah sudah kita bangun ya pesantrennya, belum izin ya, tapi kita mulai dari ada santri gitu, baru kita bangun pesantrennya, belum izin. Mungkin mohon masukan apa langkah-langkah selanjutnya, dan dana yang kami dapat ini masih dari yang saya kenal gitu, masih sebatas curhat di Facebook. Alhamdulillah atas izin Allah dari teman-teman saya yang di Malaysia kerja, dari Jepang transfer seperti itu. Tetapi kita mohon maaf, napas saya masih panjang gitu karena butuh ini, dan apa yang kira-kira saya lakukan seperti itu untuk bayar tukang kemudian dan seterusnya. Nah, dan ini mohon maaf, brand kami di sini adalah pesantren tahfiz untuk semua usia, mulai dari PAUD tahfiz, dan bahkan kami sudah ada kegiatan-kegiatan tetapi belum ada tempat gitu. Kegiatannya ada kita numpang di PAUD, masanya sudah banyak tetapi belum ada tempat. Dan itu yang sering saya curhatkan di Facebook, dan itu kita mulai dari Facebook pribadi gitu, seperti itu, belum bisa Facebook Ad gitu. Mohon masukannya, langkah-langkah ke depan. Saya sebagai pemula ya, saya tentu berpikir untuk lantai ketiga kami bangun gitu, untuk tukang ada 3 tukang yang aktif, sisanya dari masyarakat bergilir setiap RT gitu yang membangun. Dan apakah baik bagi saya, mohon maaf Pak Sono Prabowo, untuk menarik iuran ke masyarakat sekitar, berbagi amplop gitu ke warga-warga, atau bagaimana? Masukan dari Pak Sono. Terima kasih. Selebihnya nanti mohon saya dikasih nomor HP gitu, banyak curhat lah gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alfian. Nah, ini pertanyaan dari Pak Alfian nih, mau minta saran dari Mas Bowo terkait dengan perihal di pondok pesantren beliau yang kayaknya juga rumah tahfiz juga ya, yang diangkat untuk semua umur. Nah, silakan Mas Bowo untuk menanggapi. Kalau main konvensional itu saya bukan ahlinya ya, saya dari itu minta sumbangan ke warga gitu. Saya belum pernah main itu, jadi saya belum bisa ngasih saran ya. Cuman yang perlu kita renungkan adalah untuk orang teman-teman yang baru berdiri, yang sudah menggunakan dana umat, yang sudah menggunakan dana masyarakat, tolong direnungkan nanti kalau kamu mati semua masih bisa jalan atau enggak. Maka kalau bisa di manajemen dengan baik, jadi nanti kalau kita nggak ada, aset ini kan bukan aset kita nih. Aset ini harus tetap jalan, harus sampai produksi, sampai kita nanti nggak ada. Kalau bisa tinggalkan wasit-wasit yang bagus gitu. Kalau kita sekarang survival sendiri, terus kita sebagai ulama, kita sebagai ustadz kita sendiri, terus nanti ketika itu udah terbangun besar pun kita nggak ada, nanti yang generasi penerusnya akan lebih repot lagi ngurusin itu. Saran saya mulai perbaiki manajemennya aja sih. Kalau manajemennya udah bagus, kita mau main online, mau main offline, insya Allah akan tetap berjalan dengan baik gitu. Ya, ini kayaknya tadi dari Terima Pak kasih. Ya. Ini bangunan kami ini sama anak-anak ya di kampung gitu. Mohon doa dukungannya. Masih muda juga tuh, keren tuh. Mohon mungkin nanti kita bisa banyak belajar. Saya termasuk sangat terinspirasi apa yang disampaikan tadi. Terima kasih Pak Sono Prabowo. Ya, ternyata juga masih muda juga ya ini Pak Alfian ini. Ternyata jangan-jangan seumuran dengan Mas Bowo ini. Jadi saya mau cerita, teman kita Kak Masta itu punya pesantren yatim. Pesantren yatim, tulisan yatim itu hanya ada di media sosial. Ketika kita datang ke pesantrennya, kata-kata yatimnya nggak ada. Yang ada adalah mabda Islam. Jadi campaign yatimnya itu hanya untuk online. Jadi gini, ketika kita beriklan, ketika kita main digital marketing, digital fundraising, kita dikasih waktu 3 detik, ya kan, agar orang itu mau baca. Kira-kira kata-kata 3 detik itu apa yang paling menarik? Maka kata-kata 3 detik yang paling menarik itu apa? Yatim, beras, ya kan, sedekah untuk apa gitu. Tapi kalau tiga kata itu tidak menarik, satu kata besar itu tidak menarik, orang itu akan lewat. Nah,
ketika itu kita biasanya ke digital marketing itu menggunakan kata yatim, tapi kalau diklik di bawah di website gitu di akhir nanti kadang ada disclaimer-nya seperti gerakan beras yang besar itu, mereka ada disclaimer-nya. Selain untuk yatim, donasi yang masuk juga diperuntukkan untuk fisabilillah, untuk santri, untuk penghafal Quran. Jadi yatimnya itu untuk teman-teman yang udah pernah main digital marketing, yang udah main digital apapun lah, iklan apapun itu, yang udah main iklan apapun itu, pasti kamu akan belajar yang namanya copywriting. Nah, sudah belajar copywriting belum? Copywriting aja pelatihannya 1 hari sampai 3 hari. Oke, terima kasih Mas Bowo, dan pertanyaannya sudah dijawab Mas Bowo, udah oke? Iya, terima kasih. Sangat clear ya, nanti berharap bisa banyak belajar. Ya. Terima kasih. Oke, semoga nanti bisa mengikuti dengan online ya, walaupun sekarang offline, nanti bisa belajar banyak dengan Mas Bowo bagaimana mulai dengan online-nya. Gitu. Siap. Makasih Bu Ati. Iya, Makasih Pak Prabowo. Sama-sama Mas Alfian gitu. Nah, ini tadi sudah banyak hal yang kita diskusikan terkait dengan strategi digital fundraising gitu. Nah, memang dari yang disampaikan Mas Bowo tadi bahwa dengan dengan usahanya beliau membangun tim, jadi intinya juga membangun tim, tapi maksudnya tidak sendirian. Mas Bowo sendirian, saya yakin nggak akan mendapatkan yang usaha yang selama ini nggak akan sebesar ini gitu, karena dengan membangun tim gitu, bagaimana saya tahu sendiri membangun leher ke atas itu, saya ketemu juga saat membangun leher ke atas gitu, suatu ketika kita di suatu event yang memang bagaimana kita bisa mengelola orang gitu, dan saya sendiri juga waktu itu belajar mengelola orang, caranya gimana gitu sama-sama, dan itu bagaimana HRD kita harus memanusiakan manusia, membangun tim itu sangat penting sekali gitu. Nah, ini yang terakhir bahwa apa yang sudah kita dapatkan, kita sarikan tadi bahwa saatnya dari organisasi non-laba, entah bentuknya itu yayasan yang ada pondok pesantren, ada perguruan tinggi swasta, ataupun dengan NGO, dan juga lembaga organisasi non-laba lainnya, itu saatnya kita berpikir transformasi digital, entah itu modelnya seperti apa, dengan visi misi kita masing-masing, kita akan membangun namanya kita rubah ke transformasi digital sesuai dengan kondisi kita, dengan apa yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki. Nah, nanti untuk selanjutnya, kalau nanti bagi teman-teman masih berkeinginan untuk belajar bersama, nanti kita bisa belajar bersama ya Mas Bowo ya, kita buka mungkin kita bisa belajar bersama, nanti bisa beberapa sesi kalau kayak gitu atau modelnya seperti apa, nanti itu perlu kita diskusikan nih gitu. Nah, untuk itu terima kasih banyak dari rekan-rekan yang telah hadir di secara virtual ini di event kami. Terima kasih banyak atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Eki. Tetap semangat ya teman-teman, tetap semangat, tetap sehat, dan semoga kalau yang lagi isoman dengan belajar ini juga alhamdulillah bisa ikutan belajar juga, dan semoga nanti bisa segera pulih dari kesehatannya, segera pulih. Untuk itu silakan Mbak Eki, saya kembalikan ke Mbak Eki. Ya, terima kasih Bu Ati, terima kasih Mas Bowo, keren banget Mas, dan ini tentunya sangat memotivasi untuk kita semua. Oke, sebelum kita akhiri, dan seperti biasa kita akan tutup dengan foto bersama. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan mungkin udah mulai mengopenkan kamera atau video. Nah, tapi ini kita juga mau menyampaikan beberapa informasi yang semoga ini juga bermanfaat, karena kebetulan ini hubungannya sama fundraising nih Mas Bowo, dan saat kita untuk mengajukan fundraising kadang kita juga diperlukan bagaimana sih mengelola organisasi non-laba ini secara keuangan gitu ya, dan ini berhubungan sama event kita yang akan kita laksanakan di bulan depan. Jadi memang seperti kita kemarin sudah menyampaikan ya,
menyampaikan bahwa kita ini ada namanya FFM ya, Foundation Financial Mastery. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah sukses mengadakan di batch 1 di Agustus ya, di bulan ini, dan ini kita akan menyelenggarakan batch 2 karena udah banyak request masuk di kita. Nah, ini kita akan menyelenggarakan di tanggal 17 dan 18 September 2021. Nah, ini adalah 2 days training ya, yang tentunya ini akan kita akan dibersamai oleh financial coach kita, yaitu Ibu Ati yang memang sudah berpengalaman selama 19 tahun untuk mendampingi organisasi non-laba di Indonesia. Acara pelatihannya online ya, via Zoom, dan tentunya materinya terstruktur dan sistematis. Kita bisa konsultasi langsung dengan Bu Ati, dengan FGD, dan juga nanti di akhir sesi kita juga ada rekaman yang tentunya Bapak Ibu juga bisa nanti mempelajarinya berulang-ulang. Mbak Eki. Dan ini, oke, saya lanjutkan. Dan ini adalah 2 days training, di mana nanti Bapak Ibu juga bisa mengikutinya secara online. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengikutinya, baik itu Bapak Ibu pengurus pengelola yayasan, NGO, asosiasi, badan keagamaan, perkumpulan, juga organisasi non-laba lainnya ya. Materinya juga ada 5 gitu ya, dan ini terkait tentang materi pengelolaan organisasi ya non-laba, perencanaan penganggaran, penyajian laporan, dan juga analisa laporan keuangan ya. Nah, ini menariknya lagi bahwa di sesi ini memang kita batasi di 20 orang saja, dan sudah ada beberapa pendaftar, dan tentunya kita masih akan buka untuk memenuhi kuota. Ya, tentunya Bapak Ibu nanti juga bisa mendapatkan supporting group, handout, e-sertifikat, dan tools Excel untuk bagaimana membuat ya laporan keuangan yang nantinya bisa diterapkan di organisasi Bapak Ibu semuanya. Dan ini memang kita buka di 20 pendaftar saja. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi admin di Sekolah Finansial, ada Mbak Nina ya nanti yang biasanya untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Oke, dan ini adalah investasinya. Dan ini memang nggak sampai 1 juta ya, di mana ini Bapak Ibu juga bisa mendapatkan fasilitas yang tadi disampaikan, dan ini kita acara kemarin sudah terkumpul di 20 peserta, dan memang kita buka di tiap batch itu di satu batch itu adalah 20 orang. Mungkin seperti itu, nanti mungkin bisa kontak langsung oleh Mbak Nina, begitu ya. Oke, nah silahkan Bapak Ibu, kita open kamera semuanya. Kita open kamera, kita open video ya. Ya, oke. Ya, kita akan foto bersama nih, mungkin bisa dipandu oleh Mbak Dina. Silakan Mbak Dina. Iya, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar siang hari ini. Mohon berkenan untuk on cam. Akan saya foto dan saya share di media sosial Sekolah Finansial. Di sini ada 3 layar Bapak Ibu. Mohon senyum manisnya ya untuk siang hari ini. Untuk layar 1, 1, 2, 3. Oke. Untuk layar kedua, silahkan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yang di layar ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kembali ke Mbak Eki. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita jumpa lagi di acara Sekolah Finansial dan KJASP minggu depan ya, tentunya dengan tema yang seru juga ya. Dan kita ketemu lagi. Terima kasih Mas Bowo, Bu Ati, dan juga Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua.
Terima kasih banyak ya Mas Bowo ya. Bu Ati, saya pamit ya. Ya, silakan. Sukses. Terima kasih. Jangan lupa pekerjaan saya selesaikan. Makasih Mbak Ati. Inilah ya. Terima kasih Bu Ati ya udah ngurusin yayasan saya. Saya Iya, nggak apa-apa. minta tolong diselesaikan biar nanti kalau kita semua meninggal, yayasan ini bisa tetap jalan, tetap produktif. Ya. Itu Bu Ati ya. Teman-teman semua, saya mohon pamit nanti kalau minta nomor saya sama Bu Ati ya. Minta nomor saya sama Bu Ati, kalau saya balasnya lambat biasa lah itu. So sibuk gitu. Tapi insya Allah balasin satu-satu. Gitu ya, terima kasih Bapak semuanya. Ibu, ini Mas Bowo ini juga keren loh itu. Kadang nyopir ambulan aja sendiri loh. Ini jam saya ada panggilan ambulan. Saya dengan sambil nyopir ambulan coba Bapak Ibu dengan pakaian yang ini pakaian ini ya rapat banget untuk COVID itu. Jadi Oke, Bu, sendiri terima tuh kasih ya. nyopir ambulan. Terima kasih, saya pamit. Mohon maaf saya batin. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semua Bu. Prabowo, Bu Ati, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Ya, Pak Rozali. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya, Bu Ati. Ya, Bu Tri, ya, sama-sama.